Halo, halo Bang. Halo, Ini lu gak asli apa enggak ini ya? emang kenapa sih? Emang ada luka palsu? Asli, asli ini asli ya. Ya, 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 ngetes dulu. Kalau yang asli kan ada logo badaknya kan. Banyak. Gimana kabarnya Bang? Sehat kah? Ada baik aja sih. Aduh. Ayo debat Bang, yang rame Bang. Sawerannya banyak Bang. Enggak itu pegang gitar itu lagi di mana itu? Itu fotonya pegang gitar. Itu bass 5 senar, Oh, bass gitar ya. bass 5 Ya, senar ya itu. gitar bass ya. Ya, saya memang Masa pemain main, bass masa kan main dari cuma SMP. bass doang, Mas? Masa main cuma bass doang Iya, sih? harus ada band gitu. Iya kan Kalau harus ada band kalau kalau bass bass doang. itu iya, iya, Heeh. harus ada band baru kelihatan dia. Hmm. Gimana? Abang sudah ini? Sudah diurapi roh kudus belum? Ya harus main musik juga untuk mendanai penginjilan ini. Oh gitu. Nah, ini ada Brahmahik. Silakan teman-teman kalau Iya. mau ngobrol sama Nabi Luga Tambunan silakan. Silakan. Ya ini Abrahamik. Dari agama apa ini Pak? Ini Kak logonya mungkin Muslim ya. Iya, Halo? halo Nabi Luga. Ya, silakan. Kalau mau Yo, ya. debat sama Nabi Luga, silakan. Enggak ini kapan acara ini masalnya baptis di Danau Toba ini saya tunggulah itu event ya. Oh, ada toh rencana baptis massal, Bang Luga. Sedang berproses ya. Hmm. Karena saya kan posisinya sekarang bolak-balik nih Jakarta Sumatera. Kemarin juga saya baru baptis orang, cuma nggak saya upload di saya baptis. Sebenarnya mau dibaptis Orang banyak sih, cuma beneran ya, Bang? lagi atur schedule lagi. Ah, Baptis orang beneran kah? iyalah, Oh, kirain orang-orangan sawah. enggak lah. Suaraku denger ya? Suaraku dengerin. Karena kalau nggak di, Masuk. Ah, iya, Luar biasa. kalau nggak dibaptis ya nggak magang. Nggak bisa masuk. Apapun agamanya nggak bisa masuk. Kan harus ngikutin aturan ya. sesuai dengan undang-undang perusahaan yang Hmm. berlaku, Oh, baptis itu kerajaan yang ada. berlaku. Ya, ya, ya. Ada undang-undangnya ya. Heeh. Kerajaan surga ya, Bang Nggak ya. ada lah. Hmm. Barang siapa yang tidak mau dibaptis ya dihukum. Kan simpel aja, nggak ribet. Hmm. Jadi nggak ditanya, Emang saya kan agama ini. Ditanya, mm-mm. Enggak, Bang Luga. Aku mau "Oh, tanya, emang orang yang dibaptis habis itu masuk surga itu emang ada ayatnya, ta? Eh? ada yang 3 5. Bunyinya gimana Kan itu? Yesus berkata segala perintahku ini barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh Hmm. tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus sudah bikin syarat masuk ke dalam kerajaan tidak dilahirkan dari air dan roh dapat masuk. Tapi kan saya kan agama ini. Nah, agama ini dilahirkan dari air dan roh gak kan gitu kan. Oh, Air itu saya bukan bukan air bukan mani saya dari maksudnya. air dan roh. Eh? Enggak, bukan bukan air mani maksudnya itu. Bukan, enggak. Hmm. Bukan. Kan di situ nggak ada tulisan maninya, air dan roh.
kecuali ada maninya di situ ya nggak apa-apa. Kan nggak ada, Iya, jadi iya. jangan ditambah-tambah. Ya, tak pikir kan begitu. Gimana caranya orang bisa hidup kalau pakai air doang? Kalau bukan air mani kan begitu. Gitu. Iya kan ya makanya kan harus kita Alkitab itu harus ditafsirkan oleh penulisnya, jangan tulisan orang kita yang jualan, orang yang capek, orang yang kerja, kita yang nikmatin hasil orang kan nggak bisa. Jadi penulisnya, Iya. tulisan orang harus juga diminta arti tulis. Jadi jangan Bukan kita gitu, lebih tahu Bang. dari penulis. Bukan begitu. Saya kan nanya, di mana ayatnya orang habis dibaptis masuk surga? Ngapain kamu kasih air sama roh? Saya kan nggak nanya itu. Mana sih Nabi Luka ini? Iya, Orang nanya apa, jadi jawabannya begini. apa? Jadi Waalaikumsalam. kan kan makanya kan Yesus kan memerintahkan jadikanlah segala bangsa muridku Mm-mm. dan baptislah mereka dalam Uh-uh. nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Uh-uh. Barang saya diselamatkan percaya hukum. Jadi itu adalah perintah. Oh, itu Kalau kan gini. perintah ini ditaatin, Ya, lanjut. Uh-uh. perintah harus ditaatin. Tapi Ya, kan ngomongnya bukan segala begitu sesuatu juga. perintah ya kalau nggak ditaatin ya marah dong. Enggak, Yesus kan juga pernah ngomong gini, Bang Luga. Ya, sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Sekarang saya nanya Bang Luga, ubur-ubur itu makhluk bukan? Ubur-ubur. Makanya kan kita kembali lagi bertanya Ah, kepada sang penulis, jangan kita tanya orang. ya makanya Nah, di kan situ ini ada kan nggak ini dikatakan? kan kitabnya Abang ini. Kan saya Bentar, nanya ke bentar. Abang. Iya, makanya kan gini. Makanya kan begini. Kan sengaja ada kisah para rasul, sengaja Ya, ada ditulis kisah para rasul. Tujuannya ah, untuk apa? Tujuannya adalah penerapan dari perintah-perintah itu. Bagaimana cara penerapan kan Tuhan itu kan tidak hanya memberikan perintah, tapi dia iya, juga memberikan cara. Sebentar iya, sebentar oke, dulu, oke. sebentar. Ah. Tuhan kan memerintah, ya kan? Ya, Ya kan? ah. Tuhan kan Lalu, memberikan perintah. ah. Lalu Tuhan juga tidak hanya memberikan perintah, dia mencokkan, dia menerapkan perintah itu untuk apa? Supaya kita tidak salah menafsir, salah mengartikan. Enggak, Bang Nah, Lukas, saya jadi cuma nanya kita doang. Saya nanya begini loh. Kan dikatakan di Alkitab Markus pasal 16 ayat 18. Sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Pertanyaan saya, ubur-ubur itu makhluk atau bukan? Kalau ubur-ubur itu tidak, makhluk, Bang karena Lukas sudah... karena Hah? kan Loh, kok bisa tidak? Itu gini kan tidak makhluk, Bang. begini. Terus. Karena kan jangan dulu, makanya kita kan nggak bisa baca-baca satu ayat kan. Karena Ya. di ayat sebelumnya Yesus kan bilang, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, Mm-mm. segala bangsa Lalu, ini Yesus juga menceritakan di kitab sebelumnya di Matius, ah. Injil ini harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Iya, tapi Nah, kan kalau makhluk juga, ubur-ubur Bang. ini kan dia tidak. Heeh. Loh, enggak. Iya, Loh, tapi wong. makhluk yang bagaimana begini loh, kita Ya, nggak saya, bisa. saya kan nggak Bentar, tahu, nggak Pak, ada gini loh. tulisannya. Kan tulisannya cuma makhluk. Iya, Sebarkanlah makanya Injil gini kepada Pak. seluruh makhluk. Iya, Pertanyaan saya, semut iya, makhluk bukan? maksud saya kan. Harusnya Nabi Luga ini menginjili semut, gitu loh. Semut, besi itu terenggiling, semua Pak, begini. diinjili sama Bang Luga. Iya, makanya kan begini kan saya kan sedang jelaskan. Yesus itu kan sudah menjelaskan yang dimaksud dengan makhluk itu apa kan sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Pertama, Yesus berkata, "Aku diutus untuk menyelamatkan keturunan Abraham. Mm-mm. Maka aku juga harus kepada bangsa lain." Nah, tidak ada penjelasan Yesus
bahwa makhluk yang maksud di sini adalah terenggiling, Ya, itu harus hewan. diinjili ya Bang ya. Karena Yesus Kan berkata, makhluk aku itu Bang. datang untuk sebentar. Makanya kita Ah, dengarkan ucapan Yesus dulu. Jangan ya, makhluk-makhluk ya. aja yang kau pikirin. Kan itu kan Yesus kan jelas. Aku datang untuk mencurahkan darahku bagi umat manusia. Yesus tidak pernah Ah. menjelaskan ada terenggiling, ada kudanya, Loh, ada kan kucing. Jadi saya nanya makanya makhluk, Bang. dengerin. Di dalam kitab Wahyu juga dibilang, di dalam kitab Wahyu juga ada makhluk juga. Dan semua Terus makhluk ini dalam kurung gini loh, karena manusia juga makhluk. Makanya dalam kurung, makhluk. makanya kita itu kan gini loh. Tikus makhluk Tuhan nggak? itu, Tikus makhluk nggak tikus? Yesus sudah berkata bahwa aku datang untuk manusia. Jadi Yesus tidak pernah, kecuali Yesus pernah mengatakan, aku akan mati untuk manusia dan hewan-hewan. Ya, tidak ada secara jelas. Di mana? Jadi gini loh, Dia bilang kita tidak bisa datang untuk menafsirkan. manusia. Di Anda mana itu? jangan mengartikan, Anda harus mentaati perintah. Anda kan di sini kan hanya mengartikan, oh ini kan nggak ada dijelaskan di situ. Jadi gini, yang mengartikan juga serahkan ke mereka yang penulis itu. Kan di Jangan, situ makanya kan saya tekstualnya kan bilang, makhluk. jangan mengartikan kalau tidak ada perintah. Ya. Karena Ya, murid-murid gini. itu juga Bang, sama punya Bang otak. Gini loh, Nabi. 12 murid itu. Sebentar, Bang. 12 murid Yesus. Sebentar, Pak. 12 murid Yesus itu juga punya hak menafsirkan. Makanya ditulis itu kitab. Nah, menurut 12 murid, makhluk itu apa? Ternyata menurut 12 murid, ya makhluk itu adalah manusia. Apa itu? Manusia. Loh, Manusia. kamu sendiri yang ngomong. Sekarang saya tanya ke Bang Luga aja. Tikus itu makhluk atau bukan? Gitu aja. Sekarang begini Pak. Ya oke, ganti-gantian ngomongnya. Ya. Jadi gini. Ya, silakan. Ya. Ada nggak 12 murid memberikan contoh bahwa mereka sedang menginjili kucing? Loh, saya nggak tahu, Bang. Saya nggak ngerti. Makanya makanya baca. Harusnya berarti kan jangan Bapak ditulis baca makhluk. dulu kita para rasul. Enggak, harusnya jangan ditulis makhluk, Bang. Supaya kita nggak salah sangka gitu loh. Kan manusia juga makhluk gitu loh. Iya, tapi kan tulisannya hanya makhluk doang. Apa di situ ditulis cuma manusia? Kan nggak ada tulisannya. Loh, Pak. Bapak jangan terlalu repot di satu titik menghabiskan Bapak waktu Bapak hanya berdebat di hal-hal yang tidak penting. Oh gitu loh. Menghabiskan waktu Bapak cuma meributkan masalah ini. Iya, gini loh. Capek loh. Ya. Karena begini, karena tidak ada contoh dari murid-murid Yesus. Kan gini loh Pak, kita mengartikan kitab suci boleh, menafsirkan boleh, tapi kan tidak boleh lepas dari teladan. Kan teladan dan contoh kan sudah diberikan. Kita nggak lebih pintar dari murid-murid Yesus dalam mengartikan kitab suci. Kan cuma kita ngikutin teladan. Ada nggak murid-murid mengartikan makhluk itu kucing, tikus, ada nggak? Kan nggak ada. Kalau nggak ada nggak bisa. Ya, oke, gini Bang Luga, saya tanya lagi. Bang Luga sebagai seorang nabi kan di sini kan, sebagai seorang nabi pasti kan yakin dan percaya kalau Alkitab itu pasti kan dari Allah, kan dia kan firman Allah, bener ya Bang ya? Kalau menurut Markus pasal 16 ayat 8, Abang yakin nggak dengan isinya? Markus 16 ayat 18. Ya, segala ya makanya, tapi Abang percaya nggak? Tak tanya dulu. Ini kan kitab Abang ini ditanya. Abang percaya nggak? Kalau percaya baru saya bacakan isinya. Silakan. Loh enggak, jawab dulu kok silakan. Jawab dulu. Percaya, yakin tapi ya? Gini, jangan Anda gini. Iya, artinya gini loh, tulisan penulis 100% ya, serahkan lagi kepada penulisnya untuk mengartikannya. Jangan Anda mengartikan tulisan orang, itu mencuri namanya. Iya makanya, iya betul. Nanti Abang yang mengartikan, kan saya ini hanya bertanya doang gitu. Yang penting Abangnya yakin gitu loh, Nabi Luga ini yakin gitu loh. Oke?
Ya silakan dibaca. Silakan dibaca. Nah, itu racun maut kan tidak akan mempan pada orang yang percaya kan. Minum racun maut pun tidak akan ngefek. Makanya abang saya kasih pilihan. Abang mau apa, racun serangga atau racun ikan. Abang boleh milih, nanti tak siapin. Mau makan yang mana? Kira-kira masih hidup enggak nanti setelah makan itu? Sebagai seorang yang percaya. Sekarang, Nah, sekarang saya lah menjawab. kan Abang sebagai diam seorang ya. nabi kan punya mukjizat loh, Bang Nabi Luga ini. Masa racun aja nggak berani makan? Saya kasih kamu, Bang, racun. Iya. Nah, sekarang tinggal milih. giliran saya untuk menjawab. Ya, sekarang giliran saya untuk menjawab. silakan. Anda diam. Nah, Ya, jadi kalau saya silakan. lagi menjawab, dengarkan aja. Iya, Baik silakan itu jawab. Jadi gini, Yesus kan berkata, mereka akan meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, Abang ayat percaya itu? ini, sebentar Enggak, dulu, saya tanya kan saya kamu bilang dulu. kalau saya lagi bicara, Ya. Anda jangan langsung merespon langsung. Ini bukan waktu untuk merespon. Ya. Ada waktunya nanti Silakan. merespon langsung. Ya, silakan. Ada waktunya mendengar. Nah, Ah. supaya semua kan ada aturan main kan. Jadi Betul, supaya nggak tabrakan. Ya, silakan. Ini Yesus kan mengatakan mereka kalau minum racun tidak akan celaka. Artinya seperti ini. Kenapa saya mengartikan? Berdasarkan tindakan-tindakan para rasul. Jadi kan ucapan-ucapan itu tidak boleh langsung diartikan. Kita perlu juga meneliti para tindakan-tindakan mereka. Baru kita sinkronkan tindakan itu dengan ucapan-ucapan. Apakah sama? Kalau nggak sama, kemungkinan besar salah tafsir. Jadi gini, yang dimaksud dengan minum racun itu adalah apabila terminum tanpa sengaja. Di situ akan ada pertolongan. Tapi kalau kita sudah tahu itu adalah racun, lalu kita sengaja minum, itu salah kita. Kitanya yang berarti bodoh. Enggak, pertanyaan saya sebagai orang beriman, tetap mampus apa masih hidup? Itu aja. Ya, kalau kita minum racun, jangankanlah dulu. Tuhan bilang, jangan getok pala kau ke aspal. Nanti kau mati. Wah, saya kan Tuhan digetok. Ya matilah. Kan itu kan kejahatan dan kebohongan. Nggak ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya, jangan kamu omongin, Bang. Nggak boleh. Yang ada ayatnya aja. Bentar. Yang ada ayatnya aja yang kamu omongkan. Kok ketok palu? Ketok kepala nggak ada di Alkitab. Ngapain kamu omongin? Yang tertulis aja loh. Iya kan begini kan saya bilang. Tulisan itu tidak bisa langsung diartikan. Nggak bisa. Tulisan nggak bisa diartikan. Kenapa tulisan nggak bisa diartikan? Tanya ke kamu, katanya kamu yakin orang beriman. Nah, disinilah banyak orang masuk neraka ya gara-gara begini nih. Loh, gara-gara gimana sesat? Tertulis di bukumu kok gimana masuk neraka? Sekarang gini loh, berarti kalau Pak, bukumu bener apa enggak gitu. Kita kan testing, kita testing pembuktian sebagai orang percaya. Anda ini kan orang percaya ini. Anda kan orang percaya. Pak, kita menang berdebat, bukan menabrak orang lagi bicara. Itu bukan suatu kemenangan berdebat, itu sebenarnya suatu aib. Orang lagi bicara kita diam kayak perempuan. Ya, silakan. Loh, iya, disitulah yang harus semangat. Ini koinnya nambah nanti. Jangan kendor. Kenapa rata-rata orang yang menolak Yesus itu gajinya tuh UMR? Kenapa UMR? Itu gara-gara itu, penyebabnya itu. Makanya gaji rata-rata orang. Dengerin dulu Pak, sebentar. Baru serius, baru ini. Iya. Orang yang menolak Yesus. Saya baru melakukan penelitian. Ya, saya baru melakukan penelitian. Ternyata orang kaya itu adalah cuma hampir 8%, lalu yang miskin itu hampir 92%. Jadi sebenarnya banyak orang miskin luar biasa. Itu yang miskin menolak Yesus. Ya, begitu, makanya saya bilang, kenapa bangsa Indonesia ini banyak yang gajinya UMR 2 juta, 2,5, 1,5, kadang-kadang 800.000. Ya gara-gara begini. Kalau kalian berani dengan sabar mendengarkan firman tanpa buru-buru, tenang,
Saya yakin Tuhan akan nambahin gaji kalian bisa 20 juta per bulan. Bang Luga, gini, saya mau tanya, gini loh Bang. Abang ini kan nabi kan statusnya, bener nggak sih? Iya kan? Halo, Betul. Bang Luga? Iya, betul. Benar. Kalau Yesus nabi bukan, menurut kamu? Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Coba buka Matius 21 ayat 11. Coba kamu baca. Bawa Alkitab nggak? Silakan bacain aja nanti. Lo enggak, kamu bawa Bacain Alkitab aja. enggak kok nanti disuruh baca semua. Enggak, abang ini bawa Enggak, silakan aja, bacain aja cepat. Jangan kelamaan, bacain aja. Bacain aja, iya bacain aja. Apa isinya? Iya, tulisannya Yesus Nabi dari Galilea. Gimana itu disebut Nabi? Nah, inilah yang menyebabkan yang menyebabkan berada di garis kemiskinan kayak gini-gini. Loh, gimana ayatmu ngomong begitu kok garis kemiskinan? Coba buka Matius 21 ayat 11. Yesus adalah nabi dari Galilea. Tulisannya begitu. Gini ya. Kan gini nih. Yesus adalah nabi, bukan nabi dari Galilea. Yesus adalah nabi dari Nazaret. Iya, Nazaret. Lupa aku. Lalu di bawahnya lagi orang-orang yang berteriak-teriak itu bilangnya bukan nabi lagi dia. Inilah raja bagi raja Israel. Nah, beda kan? Yang nabi, yang satu raja. Gini loh. Berarti benar kan nabi? Benar atau enggak gitu. Kalau nggak benar buang aja ya tadi. Ini yang saya tanyakan penting ini. Nggak usah ngomong agama lain deh. Wong ini tulisannya dari bukumu kok. Nggak ada hubungannya sama agama lain. Bukumu bilang dia nabi dari Nazaret. Nah, kamu setuju atau tidak setuju? Kenapa kadang-kadang banyak orang masuk neraka? Karena kadang-kadang dia tidak memberikan kesempatan orang lain menjelaskan. Jadi dia baru ngomong langsung dipotong. Dipotong. Jadi orang nggak sempat mendengar kebenaran yang neraka. Ya ngomong, jawab. Nah, jadi saya tidak akan memaksa Anda untuk mendengarkan saya. Tapi kalau Anda gaya seperti itu terus ya masuk neraka wajar, sangat wajar. Jadi gini. Masuk neraka berarti aku ya. Itu kan kejadian, makanya dengerin. Jadi jangan baca ayatnya doang, baca apa yang sedang terjadi. Di situ kan sedang menjelaskan bahwa Yesus sedang dielu-elukan di tengah-tengah pasar yang di tengah-tengah orang banyak. Lalu orang-orang banyak ini sebenarnya berseru, berteriak-teriak, Yesus adalah Raja Israel. Nah, itu di ayat di bawahnya itu kan tulisannya nggak ada. Kamu yang ngomong yang sesuai tulisannya aja dah Bang. Buka. Jangan ditambah-tambahin. Tapi kalau ada nanti kamu aja nggak mau buka gitu. Katanya buka ya. Berapa tadi? Benar. Matius 21 ayat 11. Inilah yang membuat orang kadang-kadang Matius 21 membuat orang di bawah garis kemiskinan ya. Betul. Ayat berapa? 11. Ayat 21 ayat 11. Pasal 21 ayat 11. Jangan dibulak-balik nanti keliru isinya. Ini kan masih pasal 11, pasal 21 ya. Anda membaca pasal 11. Dan orang banyak itu menyahut. Halo, kok di-mute sendiri sih Bang Luga ini? Buka itu mic-nya. Lanjut. Ya. Mengatakan Nabi Yesus dari Nazaret. Ya, Nabi bukan itu. Nah, ini ke-11. Kalau ada jangan kepanjangan. Saya nanya, tulisannya benar Nabi kan di situ. Jangan kepanjangan. Ini kan cerita. Enggak, saya tanya dulu. Ini kan suatu cerita. Ya, baca dong. Iya. Enggak, gini loh Bang Luga. Tulisannya kan memang tertulis Nabi kan. Tulisannya ini loh.
Kan saya bilang, kalau saya lagi bicara, kok jangan kepanjangan, kok saya mau menjelaskan, kok bilang jangan kepanjangan, gimana sih? Enggak, iya nanti kamu jelasin. Yang saya tanyakan beneran ada tulisan Nabi kan? Abang dulu sepakat dulu di situ. Jangan Nah, ini sampai kenapa kita dubbing nih? dikatakan, Sorry, saya ya, turun dulu. oke, Kenapa dubbing ini? bener ya. Enggak, tapi halo, Kenapa dubbing ini suara? suara siapa yang doubling? Saya turun dulu, Ya langsung saya turun naik dulu, ya. habis itu naik lagi. Ya. Halo, ayo ngomong lagi. Gini loh, nah, gini, dengerin dulu omongan. Yang aku tanya Oke, saya ini, dengerin Anda sekarang. Saya dengerin Anda, tapi ntar ah, gantian ya. Saya ya dengerin sekarang, oke kan. silakan. Cuma simpel aja sedikit aja, tertuliskan Nabi. Cuma itu doang yang aku mau pastiin. Oke, silakan. Cuma Iya. itu doang. Nah, Tulisan itu ada, gitu loh. iya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Iya kan? Lah ya Nah, sudah, sekarang terus saya mau permasalahannya menjelaskan di dulu mana nih. sekarang? Oke, silakan, Iya, silakan. makanya berikan saya waktu untuk menjelaskan. Bisa apa enggak? Kalau nggak bisa Ya, kita silakan, bubar. silakan, silakan, silakan. Nah, ya gitu. Jadi pada waktu saya menjelaskan, Anda jangan ngomong-ngomong nyeletuk-nyeletuk. Jangan. Orang nanti nggak Ya, dengar penjelasan saya. ya, silakan, 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 silakan. Masalahnya kan dari dulu tuh masalah perdebatan Islam Kristen itu sebenarnya bukan masalah penjelasannya. Yang nyeletuk-nyeletuknya ini yang nutup-nutupin jadi orang nggak pernah bisa mendengar. Itu jangan salah Ya, loh. ya, Itu berlangsung 2000 tahun loh. ya, Nyeletuk-nyeletuk itu berlangsung bukan cuma cari duit 2000 tahun loh. ya, silakan, Makanya silakan, tolong silakan. dibuang yang nyeletuk-nyeletuk ini dibuang Ya sudah, jangan jauh-jauh. melebar Ini yang membuat kemana-mana. orang jadi. Aduh, aduh, silakan, silakan. Ya, sekarang saya bicara, tolong Anda diam. Bisa nggak? Bisa nggak Bisa, menahan bisa, diri? bisa, bisa. Bisa. Janji, janji ya. Nah, Ya, gini. ya. Jadi kalau saya lagi ngejelasin itu jangan diceletuk-celetukin. Nah, diam aja. Baik salah apa enggak, pokoknya diam aja. Masa bodoh kan gitu. Di sini kan dikatakan, kan orang ada yang nanya nih. Siapa orang ini? Karena apa? Karena ada yang berteriak-teriak. Inilah raja ayat ayat 8 ayat 5. Inilah raja Israel. Mereka sudah berteriak-teriak ini raja Israel. Nah, lalu ada orang bertanya, siapa ke orang ini? Lalu orang banyak ini kan menjawab dengan sesuai dengan pengetahuannya. Dikatakan ada orang banyak. Orang banyak ini kan berarti kan orang-orang yang di jalanan. Orang-orang yang lagi di pasar. Hmm. Nah, orang-orang yang lagi di pasar ini kan tidak tahu siapa Yesus. Mereka orang di pasar yang tahu siapa Yesus itu cuma muridnya. Bahkan cuma Yohanes Pembaptis. Kan sedang diekspos. Tetapi di antara para murid itu juga sudah berteriak di ayat kelima. Nih, dengerin ya. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, dia menunggangku seekor keledai. Nah, jadi di sini Jadi sudah rajanya dikatakan Bang bahwa Luga Yesus itu naik adalah keledai ya. Raja Israel. Raja Israel Iya, naik kan keledai sudah ya, Bang. dibilang di sini raja. Heeh. Raja, diam dulu, jangan nyeletuk-nyeletuk. Ya. Kan udah bilang udah 2000 tahun nyeletuk akibatnya masuk neraka. Ya. Jadi di ayat 5 dibilang Yesus itu adalah raja yang datang dari Sion. Nah, lalu ada yang nanya lagi. Berarti kan ada dua pendapat ini. Yang satu raja, yang satu nabi. Nah, mana yang benar, raja atau nabi? Ya, kita tanya lagi kepada Yesus, nanti ada dialognya. Yesus, ada yang bilang lo nabi, ada yang bilang lo Mesias. Mana yang benar, Mesias, raja atau nabi? Enggak, gini, Nah, Bang Luga. begitu. Nah, Ya, silakan. kan dia juga pernah ditanya kan sama 12 rasul. Di kisah para rasul 16 ayat 17. Bahkan Yesus bertanya kepada para murid, menurutmu siapakah aku ini? Tahu nggak jawabannya? Engkau adalah Yohanes Pembaptis. Engkau adalah Elia. Iya kan? Jelas kan? Engkau adalah Mesias. Benar katamu Simon. Ya kan?
Berarti yang dibenarkan kan cuma Mesias. Mana kata raja yang dibenarkan Yesus? Yesus nggak membenarkan yang Eh, lain lagi. Cuma ketika, oh benar, benar katamu Simon. Simon ngomong Yesus Mesias dan itu dibenarkan oleh eh, Yesus. Apa eh. Rasul 16:17. Berarti berarti Ya, karangan jabatan sendiri. yang paling tepat sama Yesus Mesias atau Nabi? Mesias dong. Ya sekarang saya Iya tanya kan? kamu. Berdasarkan Sekarang saya tanya kamu dulu. Mesias itu apa? Coba. Mesias itu adalah seorang yang dinanti-nantikan yang harus datang dari suku Yehuda. Dinantikan siapa? Seorang. Yang dinantikan Loh, oleh... itu kan yang dinantikan bangsa Israel. Oke, cukup. Sekarang saya tanya Tapi kamu. Bangsa Israel datang percaya dari enggak? keturunan Saya Daud. tanya, jangan panjang-panjang ngomongnya. Kalau kamu sudah mengatakan orang yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, saya tanya ke kamu, bangsa Israel percaya enggak dia Mesias? Percaya. Ya Bangsa Israel mana bodoh. dulu nih? Kalau Bangsa bangsa Israel kan Israel banyak. percaya nggak Gimana? mungkin dibunuh Tuhan kamu. Ngomong apa kamu itu? Kalau Israel Iya, percaya dia sekarang kan Mesias nggak bangsa mungkin Israel. digantung di tiang jemuran, bro. Gimana Nah, sih? jadi begini, inilah Ngarang aja kamu. sekarang begini loh. Tak ulangi lagi. Kamu mengatakan Mesias itu ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Saya setuju. Itu jawaban bagus. Berarti kalau begitu kita tanya Mesias bukan tanya ke orang Kristen, bro. Tanyanya ke orang Yahudi. Sekarang kita tanya, orang Yahudi percaya nggak Yesusmu Mesias? Coba jawab. Tanya ke siapa? Tanya ke siapa? Ya harusnya ke Yahudi. Tanya. Kata kamu kan yang menunggu Yahudi. Ya sekarang saya tanya. Sekarang kan Nah, saya tanya. Oke, sekarang saya ya, gantian ngomong ya. Kan ya, saya udah kasih ente ngomong kan. ya Kan saya ngomong. silakan. Ya, Nah, saya kan tanya ke Petrus. Petrus kan orang Yahudi. Israel. Apa saya salah? Kan apanya? enggak. Kan Petrus. Loh, sekarang Loh, saya si nanya, emang Petrus yang 12 menyalibkan Yesus itu Petrus? Jangan ngarang kamu, kan Luga. katanya Enggak, saya tanya ulangi lagi. kepada Kamu kan bangsa mengatakan Mesias itu orang yang Israel. ditunggu-tunggu oleh Dengerin, Yahudi. dengerin. Saya Saya dari setuju, dulu bro, sama Anda. jawabanmu. Saya suka jawaban itu. Sekarang saya nanya, orang Yahudi percaya tidak orang itu Mesias? Nah, Itu sekarang aja, si Petrus simple. juga orang Yahudi. Saya Ya, nggak makanya tanya saya tanya sama Petrus, si bro. Petrus. Saya Lo si tanya Petrus kan orang orang Yahudi. Gimana sih lo? Yahudi. Iya, kamu Petrus itu benar, juga orang Petrus orang Yahudi. Yahudi. Dengerin, dengerin, Apakah dengerin. Petrus wakili Yahudi di situ? Dengerin, dengerin, Enggak. dengerin, dengerin. Loh, Apa? kok apakah Petrus mewakili Yahudi? Orang dia orang Yahudi kok. Iya tahu orang Kok Yahudi. bisa Siapa mau? yang bilang dia orang Ya Kristen? Om makanya Petrus saya aja nggak bilang makan begini babi, kamu loh. makan babi. Enggak. Dengerin. Tolong. Saya tanya Nah, kamu. inilah Saya tanya kamu ya. kadang-kadang. Tolong jawab dengan jujur. Makanya Saya kan tanya kamu. Enggak, saya tanya kamu. Kita cari hubungan sebab akibat deh di sini ya. Saya cari hubungan sebab akibat. Kira-kira Yesus itu disalib karena apa? Kira-kira. Simpel aja jawabannya. karena mengaku Mesias. Karena mengaku Mengaku Mesias. Mesias. Oke, itu bagus. Apa hubungannya dengan pengampunan dosa kalau begitu? Ya satu-satu dulu, jangan lompat-lompat Loh, tema. enggak, Gimana sih? kamu jawabanmu bagus. Saya suka jawaban Luka Tambunan karena dia mengaku Makanya Mesias. saya bilang, Saya dengerin setuju. kan, makanya saya bilang. Saya setuju. Sekarang saya tanya Maaf, lagi. Siapa maaf, yang mau Baraka membunuh ya. dia? Siapa yang lapor Sekarang ke gini Romawi loh. untuk menyalibkan dia? Jawab dulu. Dengerin. Nah, Di sini dalam perdebatan ini tidak begini loh, perdebatan itu iya. kesepakatan, bukan Anda menyecar saya dengan pertanyaan-pertanyaan, bukan begitu Tapi kan berdebat. Anda statusnya seorang nabi. Nabi itu nggak ngefek, bro, dicecar Oh, pertanyaan tidak, apapun. bukan Anda yang mengatur gini loh Nggak akan kan pengaruh. Kamu nabi levelnya dewa kok. kan Kamu mau saya ditanya apa harusnya bilang berdebat kamu itu jawab, Bang, bukan bro. kan saya bilang berdebat itu harus ada waktunya, jangan Anda ngomong terus, kasih waktu bicara orang Bang ngomong. Luga, saya ini bertanya, Abang kan menjawab. Ketika Abang menjawab, kan bebas jawaban Abang. Saya kan nggak ngatur jawaban Abang apapun, saya kan nggak ngatur. Sekarang begini, apakah udah ada kesepakatan? Saya selalu dengerin dulu. Apakah udah kesepakatan bahwa saya harus mengikuti pertanyaan? Kan nggak ada kesepakatan. Loh, enggak, namanya debat itu orang bertanya, Oh, tidak. yang ditanya menjawab kan begitu.
Kesepakatannya adalah begini. Kalau Ya. itu pun kalau Anda mau kasih waktu Siapa? saya 5 menit untuk menjawab, lalu terserah Anda. Anda mau tanya apa, tapi Iya, saya kasih Anda gini, waktu 5 menit Bang itu Luga. aja. Iya, sesuaikan, Bang. Contoh, masa kamu tak aku bertanya gini, kenapa harus disalib? Masa butuh 5 menit kamu menjelaskan itu? Kan ya nggak logis. Oh. Kamu udah bener jawabannya, karena dia mengaku Mesias. Saya setuju loh, Bang Bro. Saya Iya, sudah sekarang setuju jawaban Anda. Karena Anda sudah menjawab begini itu dan loh, saya kenapa setuju dengan dikasih jawaban timer? Luga, saya Sebentar, tanya sebentar. ulang. Terus apa Lihat hubungannya kan, dengan penebusan debat kita dosa? kan jadi debat kusir kan. Jadi orang nggak Enggak, bisa nggak dengar lepas karena jadi debat kusir. kusir. Saya bertanya, Anda sudah menjawab dengan baik. Saya Kan saya suka. bilang, Saya ulangi lagi saya pertanyaannya. kesepakatannya Saya ulangi lagi. Saya ulangi kesepakatan lagi. saya, Nah, saya ulangi kesepakatan lagi saya bukan pertanyaannya. Saya ulangi lagi, kalau bro. Saya Anda. ulangi lagi. Saya ulangi lagi Tidak pertanyaannya. ada kesepakatan kita untuk menjawab pertanyaan, tidak ada kesepakatan. Makanya kesepakatan kita kalau mau berdialog kasih waktu 5 menit bicara, lalu 5 menit bicara. Ya kalau Anda saya cuma meladeni Tergantung pertanyaan Anda pertanyaannya, selama 2 bro. jam ya Kamu rugilah sudah saya. menjawab dengan bagus. Masa Nah apa sebab sekarang Yesus Anda disalib? kan sudah bertanya. Sebentar gini loh. Sebentar. Gimana? Anda kan bertanya, terus Anda bertanya lagi. Kenapa saya tidak bisa bertanya kepada Anda? Lo boleh, silakan. Kenapa harus saya menjawab pertanyaan Anda? Silakan. Kalau mau bertanya boleh, Iya bebas makanya kan. jangan Anda sudah bertanya 3 kali, terus Anda mau bertanya ke-4 kali. Lalu kapan saya bertanya kepada kamu sebenarnya? Ini mau ngapain sebenarnya? Boleh. Anda mau bertanya boleh. Silakan. Kan gak ada yang Iya larang. makanya Saya kan kalau bertanya Anda gini tidak loh, Bang Bro. bertanya, Anda ini kan gini loh, kasusnya sudah gini, level gini. dewa. Nah, cap Anda ini Itu sudah bukan nabi loh. alasan. Ini bukan kaleng-kaleng, ini Luga Aduh. Tambunan. Masa seorang Luga pun masih Kan perlu saya bertanya ke bilang orang tolong dulu beragama Anda jangan lain? bertanya, kasih kesempatan orang berbicara, jangan Iya, bertanya oke, terus. ya. Nanti 2 menit ya. Jawabannya 2 menit saya diem ya tiap saya bertanya ya. Kan Oke, dari terus tadi 5 kan menit. Kalau penyakit 5 menit kamu kan, terlalu panjang, bro. 5 menit terlalu kenapa saya panjang. tidak pernah masuk di room Anda? Karena Anda itu nggak pernah berubah. Anda tidak pernah memberikan begini loh. Kalau kan saya bilang perdebatan bertanya terus itu adalah cara terakhir untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dari Kalau apa, ada bro? Saya sebentar tidak dalam keadaan bahaya kok menyelamatkan diri. Gimana sih, Bang Bro ini? sebentar. Anda ini levelnya dewa loh ya. Anda selevel nabi. Masa ditanya aja kerepotan sih? Kan saya cuma nanya sederhana doang. Siapa tahu kamu menjawab, terus kamu bisa membuat saya Iya. jadi murtad gitu loh. Siapa tahu? Sekarang kan Ya kan? begini, maksud saya, Anda bertanya sekali, biarkan saya bertanya kepada Anda. Jadi nggak tanyanya ganti-gantian. Oh gitu. Dari tadi kan Ya Anda sudah 5 kali ganti-gantian. bertanya. Oke. Iya, Anda sudah 5 kali bertanya dan akan mengulangi pertanyaan yang ke-6. Sementara saya cuma menjawab doang. Nggak bisa begitu berdebat. Aduh, kami. Ya ya. Oke, kamu mau nanya Jatuhnya apa? kamu. Silakan. Mau nanya apa, bro? Kamu levelnya nabi loh. Masa Oke. ditanya aja. Iya, tapi Silakan. jangan ketakutan kalau ditanya. Ya Gitu. boleh, Oke. boleh. Silakan Dan ya. sekarang saya tanya balik, kenapa Mesias harus datang dari suku Yehuda? Silakan jawab. Kenapa Mesias harus datang dari suku Yehuda? Loh, pertanyaan saya tanya balik. Silakan jawab. Kamu kok ya benar kalau Mesias harus dari suku Yehuda karena itu yang sudah dinubuatkan orang Yahudi. Pertanyaan Ya, apa alasannya? sekarang saya balik. Ini kan saya setuju nih dengan statementmu. Saya Loh, suka. dijawab juga belum, udah balik-balik aja. Dengerin. Saya suka dengan pertanyaan Anda seperti itu. Kenapa Mesias harus dari suku Yehuda? Yang jadi masalah, Yesusmu itu dari suku Yehuda dari jalur mana? Yusuf. Yusuf itu bukan bapak kandungnya, bro. Jangan khayal kamu di sini. Yusuf si tukang kayu. Iya, dia anak Daud. Percaya saya dari keturunan Daud. Tapi kalau kamu mengatakan dia suku Yehuda dari Yusuf, kamu jangan ngimpi di siang bolong. Ini udah malam, jangan ngelendur kamu, Luga.
Sekarang saya tanya ganti. Pertanyaan saya, Jalurnya dari apa mana? alasannya Mesias Itu datang dari keturunan Yehuda? Yehuda. Bukan, saya belum Kan berbicara ke menjelaskan ke Yesus. saya. Enggak. Saya tanya balik. Saya belum menyarikan ke Kamu Yesus. menjelaskan ke Anda, saya cuma bertanya apa Kamu menjelaskan ke alasannya saya kalau dari jalur Mesias. mana dia anak dari suku Yehuda. Dari jalur mana? Jelasin. Kamu ngomong, saya dengar. Saya diem. Dari jalur mana? Dabing harus keluar dulu. Ini dabing. Suaranya dabing, saya harus keluar. Suaranya dabing, Ya, saya harus ya, keluar. ya. Bro. Makanya jangan keluar-keluar aplikasi dong, bro. Ya, detik-detik mau kabur. Sudah, ayo bro, jangan kabur dong. Ini udah banyak yang nonton. Gimana ini bro Luga ini? Hah? Kamu sudah magnet kamu ini, Nabi Luga ini. Tapi gini ya, kalau kalau yang ngomong Nabi Paul Zhang, dia dicari kanu ya, sebagai DPO. Tapi kalau spesial Luga ini istimewa dia. Ya. Silakan. Pertanyaan saya kan, saya belum menghubungkan ke Yesus. Saya belum menghubungkan. Saya tidak bilang Yesus Loh, dari suku Yuda. Saya belum perlu mengatakan seperti dong. itu. Kalau Iya, kamu tapi ngomong kan begitu saya nggak cuma pas, bro. Gini. Saya jelasin ya, bro. Saya ini Muslim. Saya ini bukan Yahudi. Kalau pertanyaanmu kamu tujukan ke saya, kamu salah alamat nanyanya. Kecuali kayak saya ini seorang Yahudi seorang Yahudi yang taat, yang paham Torah, paham semua Sefari yang ngerti. Ya kamu wajar kamu tanya begitu. Kenapa Mesias harus dari suku Yehuda? Keliru pertanyaanmu kalau kamu tujukan ke aku. Saya ini seorang Muslim. Gitu loh bro. Paham ya? Makanya kalau memberikan pertanyaan yang benar dulu. Makanya saya tanya balik. Kalau kamu meyakini Mesias itu dari keturunan Yehuda. Pertanyaan saya, Yesusmu itu keturunan Yehuda dari jalur mana gitu loh. Dari Yusuf si tukang kayu. Jangan ngelindur kamu. Ini udah malam, bukan siang bolong lindurmu. Ya, Yusuf si tukang kayu bener, dia keturunan Daud. Tapi kan Yesusmu nggak ada benih Yusuf di situ. Ya kan dari si Maria itu, Maria Mercedes itu ibunya. Ya kan? Kan saya bilang dari dulu penyakitnya orang kalau sudah sesat itu cuma tidak memberikan waktu. Itu doang penyakitnya, bukan karena Loh, bisa menjawab. enggak, Enggak kamu mau, salah memang bro. itu Alamat, kekuatan terakhir enggak, itu. pertanyaanmu kamu arahkan ke saya itu gak pas. Pertanyaanmu keliru caranya. Saya Muslim kok kamu tanya kenapa Mesias dari suku Yehuda. Pertanyaanmu benar, kalau saya orang Yahudi saya bisa menjelasin. Saya tidak mewakili Yahudi bro di sini. Saya mewakili Muslim. Harusnya kalau kamu tanya tentang Nah, Mesias, berarti Anda nggak tahu kan? orang Yahudi. Jangan Nggak tahu ngarang kan versi Kristen. jawabannya kan? Ini loh Bang Bro, dengerin ya. Yahudi itu Bilang aja nggak tahu, makanya kalau ini tahu belajar. Yahudi itu menunggu Mesias, tapi kamu kasih anak Tuhan. Enggak nyambung, Bang Bro. Kamu jangan halu di sini, jangan halu. Yahudi menunggu Mesias yang kamu sodorin anak Tuhan. Ngerti nggak sih kamu itu? Lanjut. Dabing terus. Aduh, kok doubling Kenapa terus sih sih Bang dabing Bro terus? ini? Makanya jangan keluar TikTok dong. Jadi doubling. Pertanyaan bisa disampaikan kepada siapa saja, nggak bisa bang, jangan begitu. Kalau Mesias dari keturunan Yehuda yang berhak menjawab itu orang Yahudi, bukan saya. Lancang kalau saya menjawab itu. Dan kamu pun nggak bisa kamu menjelaskan Mesias. Kamu Kristen kok kamu menjelasin Mesias. Ya, Mesias menurut kamu itu beda dengan Mesias orang Yahudi. Mesias orang Yahudi manusia Tuhan. Tuhan lagi turun ke bumi. Bisa salib kamu ngomong gitu. Kamu Oke, berani oke. bawa salib mendekati Oke. bait suci Yerusalem bisa diludahi sama orang Yahudi Oke. mukamu. Kan saya bilang
Kekuatan Anda itu adalah ngomong terus dan tidak bisa orang kesempatan bicara. Udah nggak bisa, cuma itu doang dari tadi. Udah hampir 1 jam. Iya kan, cuma itu doang. Makanya kan Itu loh, lu Anda gak. Aku jadi saya tanya itu udah Bang, maklum. Jadi tanya saya dengan itu statement udah lu tadi. maklum. Dari tadi, satu pun pertanyaan Anda tidak jawab dan Anda bicara terus tanpa memberikan kesempatan. Gini Saya udah pertanyaan. minta waktu Kamu Anda pun tidak bisa mengatakannya, memberikan. kamu mengong, Kan tidak, kamu kan saya bilang mengatakan kalau Yesus tembak itu Anda pasti nggak keturunan mau. Yehuda. Kan saya Loh, bilang. saya setuju dengan statement lu. Bagus sekali lu gak tambunan Nah, sekarang kan statementnya. Saya sekarang saya tanya, setuju kenapa Bang Bro. Mesias? Saya nggak Saya tanya nggak Yesus. menolak itu. Saya tidak tanya Karena Yesus. saya ini Saya setuju dia keturunan Yehuda. Saya Halo? tidak tanya Yesus kok. Saya cuma tanya kenapa dalam perjanjian lama Mesias itu harus datang dari Yehuda. Itu yang kutanya. Saya nggak ngomong Yesus. Kok lari ke Yesus? Keliru pertanyaanmu kamu tunjukkan ke aku. Saya Muslim kok kamu tanya kenapa tentang Mesias. Mesias itu urusannya orang Loh, Yahudi bro. Gak ada hubungannya sama iya saya. berarti kan kamu tidak tahu kan? Kamu kan tidak tahu alasannya apa. Bilang aja saya nggak tahu. Gitu aja mau Ya Muslim sudah, kek, tapi nggak mau bisa. Saya Konghucu nggak kek. akan tanya ke kamu gila apa alasannya. Gila, kamu bukan orang Yahudi kok mewakili Yahudi. Apa otoritasmu di sini mewakili Iya Yahudi? kan berarti Kamu kan jawab pun gini. saya nggak akan Berarti percaya jawabanmu. Kamu bukan orang Yahudi. Jangan halu. orang Yahudi, Pak, dengerin ya. Orang Yahudi pun Rabi Tovia Singer itu darah Yahudi, Rabi nomor 1 di Israel. Saya udah tanya ke dia, saya ngobrol sama dia. Kenapa Mesias itu harus datang Kamu dari ini suku tidak Yehuda? mewakili Yahudi, bro. Kamu ini Iya, orang tapi Kristen. Rabi-Rabi Yahudi Jadi juga kamu mempunyai keliru kalau menjelaskan jawaban. kenapanya harusnya menurut sudut Kan pandang saya Yahudi. bilang Wong kan, kitabmu aja setiap Spanyol. saya Kamu bicara ngerti nggak selalu kalau kalau dipotong. kalau Setiap Alkitabmu saya itu selalu Spanyol? bicara selalu dipotong. Enggak. Cuma gitu-gitu Kamu aja dari tadi. Udah hampir 1,5 jam. Saya bicara dipotong. Saya bicara dipotong. ya silakan, Nggak ada silakan. dari tadi cuma gitu-gitu doang. Kan saya bilang. Jadi sebenarnya gini Loh, ya. Ini kamu sebenarnya ini satu tamu fenomena. istimewaku, bro. Semua kata aku naikkan. Aku cuma ngobrol sama lu. Yang kirim-kirim Makanya saya pertanyaan bilang. nanti dulu ya. Nanti dulu. Ini aku mau head to head sama Nabi nih, satu Nabi nih ya. Pengen pengen dikuliti. Silakan, bro. Makanya saya Silakan, bro. bilang. Tidak ada jurus yang paling ampuh daripada pada waktu saya bicara terus kamu ngomong udah nggak ada jurus lebih kuat dari situ. Mm-mm. Nggak ada. Itulah kekuatan terakhir penyesat. Penyesat itu begitu. Nah, sekarang saya mau bicara pasti lo ngomong. Gue jamin ya. Sekarang gue mau bicara nih. Pasti dia Ya ngomong. sudah, kamu Pasti ngomong deh, dijawab. kamu ngomong. Ya, silakan, Begini silakan. loh, maksud saya bicara 3 menit aja. 3 menit kamu diam 3 menit pun kalau mampu kamu hebat loh. 3 menit aja kamu diam Ini gimana sih malam mic-nya kamu mute ini gimana sih? Ini Nabi Luga ini gimana? Kamu levelnya sudah level Nabi, gak Luga. Malah dimatiin sendiri mic-nya. Ini kan lucu ini orang ini gimana? Saya disuruh gak boleh ngomong. Mic-mu kamu matikan. Halo, Luga, ini masih masih hidup nggak sih orang ini? Ini mungkin nggak sadar kalau kalau mic-nya kepencet, tapi ngomong mungkin dia. Bentar, bentar, tak coba ya, tak coba buka mute-nya ya. Nggak bisa kalau yang matikan dari pihak sono, bro. Yang nyalain ya dia sendiri. Ini aku coba buka nggak bisa. Sama dia dimatiin sendiri mic-nya. Mungkin dia mau ngomong sama tembok kayaknya ya.
Jadi kalau kalau yang diajak ngomong tembok kan jelas nggak bisa jawab kan pertanyaannya, ya kan? Mau dia mau dusta kayak ya dibiarin sama temboknya, diem aja temboknya. Gimana ini? Ini ada artis Luga Tambunan naik ke sini, malah di mute itu mic-nya. Bentar-bentar tak turunin dulu aja. Mungkin biar naik lagi ya. Ya banyak nggak sadar mic-nya dimatikan. Mana sih bro, bro? Naik lagi bro. Ya, 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 silakan, Bang. Jangan dimatikan, Bang, mic-nya, Bang. Bang Luga. Ngomong, ngomong. Saya diem, ngomong, ngomong. Ya, jadi kan bilang saya juga sudah masuk ke beberapa room-room muslim ya. Jadi ya masalahnya cuma itu doang, nggak ada lagi masalah. Jadi bukan masalah cara menyampaikan yang kurang terjelas. Ya cuma gara-gara itu doang. Jadi lagi saya ngomong dibantah lagi enggak udah. Jadi orang nggak bisa denger apa mau. Jadi orang cuma melihat suara siapa yang lebih besar dialah yang pemenangnya gitu. Jadi orang jadi penontonnya pun jadi sesat. Jadi jangan, makanya timer itu harus ada. Harus. Saya lagi bicara jangan Anda jangan nyeletuk-nyeletuk, jangan. Apapun yang saya omongin salah, masuk akal, nggak sesuai pertanyaan, diam aja. Itu kuncinya. Kalau Anda bisa diam, Anda gitu. Jadi tadi Anda sudah mengatakan bahwa saya nggak bisa jawab, Bang. Mesias datang dari suku Yehuda. Nah, kalau Anda tidak bisa menjawab Mesias datang dari suku Yehuda, ya berarti ya Anda tidak bisa mengambil kesimpulan isi Alkitab. Baru dijawab satu pertanyaan Anda saja Anda tidak bisa jawab. Itu silakan dibantah, silakan dibantah. Iya, saya bukan nggak bisa menjawab, Bang. Tapi saya ini bukan Yahudi. Jadi pertanyaanmu nggak tepat kalau saya menjawab seolah-olah saya mewakili Yahudi. Nggak tepat itu pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan itu pas kalau Anda ajukan kepada orang Yahudi. Karena Yahudi, Muslim, dan Kristen ini beda. Keyakinannya beda. Gitu loh. Anda kalau Anda merasa kitab Anda itu milik Anda yang perjanjian lama, jangan keliru. Yahudi sampai detik ini menganggap kitab yang kalian bawa itu perjanjian lama itu kitab Spanyol. Ngerti Bang, ke Spanyol Bang? Halo? Udah Kitab ya, Spanyol oke. itu artinya separuh nyolong gitu. Jadi mereka sampai sekarang terkeberatan. Torah itu ada di dalam Bibelmu. Coba tanya langsung ke mereka. Nggak mau mereka itu. Jadi janganlah, please jangan menganggap bahwa Yahudi itu bagian dari kalian. Jangan. Walaupun 12 rasul kayak itu Yahudi maupun Yesus sendiri orang Yahudi. Yesus disunat dulu aja nggak disunat. Yesus nggak makan babi, kamu makan babi. Kamu mengatakan dirimu Israel rohani, tapi kamu makan babi nggak disunat. Gimana ceritanya ini? Orang Yahudi yang nggak mau lah. Orang nggak disunat kok ngaku-ngaku Israel rohani. Oke, silakan. Anda tadi mengatakan, ya ini kitab orang Yahudi, Bang. Ini kitab orang Yahudi, Bang. Habis Anda mengatakan begitu, lalu Anda comot lagi kitab orang Yahudi. Lu aja nggak makan. Lu gimana sih? Loh, Anda tadi kan bilang, ini benar. kitab orang. Enggak, Anda, kitabnya kamu bawa. Tiap hari Minggu kan lu bawa ke gereja. tolong kan saya bilang. Kasih Oke, dulu lanjut. bernapas, saya menjelaskan. Ya, Supaya silakan. penonton itu bisa mendengarkan dengan tenang. Kasihan mereka loh, sesak napas loh mereka 1 jam loh. Gara-gara Anda buat. Silakan, Bang. Silakan, silakan, Bang. Silakan. Anda kan mengatakan, oh itu Anda tanyakan kepada Yahudi. Sementara habis Anda ngomong gitu, lalu Anda jilat lagi ludah Anda comot lagi kitab Yahudi, lalu mengerti artikannya, Anda jago mengartikannya.
Pada waktu ditanya balik, oh itu kan kitab Yahudi, Anda tanyakan kepada Yahudi. Jadi Anda sudah meludah, lalu Anda jilat lagi, ludahin lagi, jilat lagi, ludah Anda. Gitu loh. Anda kan tadi, saya kan bertanya, Anda kan menjelaskan isi Alkitab. Nah yang saya tanya juga isi Alkitab. Oh, saya nggak bisa jawab. Satu pun saya tanya, Anda nggak bisa jawab. Tapi pas giliran saya diam, Anda jago mengartikan kitab ini. Lalu saya tanyakan lagi ayat ini. Oh, dikembalikan lagi kepada itu, namanya maling namanya. Silakan. Gini loh Bang, saya ini kan hanya mengutip apa yang tertulis di kitab itu. Jadi Yesus berkata, Matius 15:24, Aku datang diutus untuk domba sesat dari bangsa Israel. Bahkan dia mengatakan pada 12 murid, janganlah kalian pergi ke jalan bangsa lain, ya kan? Aku datang tidak untuk meniadakan hukum Torah, walaupun hanya satu iota, sampai langit dan bumi ini senyap. Ini ucapan Yesus, bro. Bukan ucapan saya. Dan saya tidak mewakili Yahudi. Memang berkata begitu Yesus di bukumu. Lalu tiba-tiba kamu muncul mengatakan, dan teman-temanmu satu geng itu menyatakan sebagai Israel rohani. Israel rohani yang sebelah mana? Sedangkan orang Yahudi kan disunat ini ceritanya. Kamu nggak disunat. Orang Yahudi, Yesus menjalankan hukum Torah, tidak makan babi. Kamu makan babi, bila perlu tainya babi juga dimakan, ya kan? Nah ini, saya ini bukan mewakili Yahudi di sini. Saya hanya membacakan apa yang Yesus omongkan di dalam Alkitab, bro. Tidak mewakili Yahudi, saya ini tidak. Gitu loh. Tapi Anda paham. Saya Anda paham ya? kamu ini pengikut Yesus. Ucapan Yesus sendiri gak kamu jalankan gitu loh. Oh, berarti Anda sudah paham sekali ucapan Yesus ya? Paham sekali ya ucapan Yesus ya? Ya kira-kira menurutmu salah itu ucapan tadi? Keliru, nggak benar. Bukan ucapan Yesus. Kan berarti. Anda kan mengajari saya. Mengarang berarti. Enggak, saya tanya ya. Anda. Yang saya ucapkan tadi karangan. Bukan saya ngomong. Iya kan, Anda kan membacakan. Ya memang lalu Yesus kan tertulis begitu di Alkitab Matius ya. Berarti kan apa yang Anda baca berarti Anda sudah memahami kan? Bahkan iya kan, apa yang Anda baca pun ketemu perempuan Yahudi, ketika perempuan Yahudi minta pengajaran kepada Yesus, Yesus berkata begini, Matius 15:26. Jangan Anda nanti bilang pada waktu saya tanya balik nanti tidak patut remah-remah roti dilemparkan pada seekor anjing. Jadi perempuan ada yang minta tolong kepada Yesus disamakan dengan anjing, Bang Bro. Apalagi kamu perempuan aja disamakan dengan anjing, kalau kaki disamakan dengan bulldog mungkin. Jawab sekarang. Oke. Anda kan tadi menjelaskan kepada saya dengan bagus sekali. Anda menjelaskan ada seorang perempuan disamakan dengan anjing. Anda menjelaskan kitab yang ditulis orang Yahudi. Pintar sekali Anda menjelaskan. Nah sekarang saya tanya, kenapa Mesias itu datang dari Yahudi? Itu tertulis yang saya baca, saya tidak memberikan. Iya, sama juga yang saya tanyakan juga tertulis, ya tinggal kau baca lagi sesuai dengan yang saya tanyakan. Jangan tanya ke Yahudi, kau baca. Kenapa, bro? Eksegesis namanya. Lu ngerti eksegesis nggak sih, hermeneutik di dalam Alkitab? Lo tadi sebentar, kasih waktu dulu saya bicara. Kalau saya membaca itu berbeda dengan pertanyaanmu yang bertanya kenapa. Kalau ya, itu kan tinggal dibacain aja, sama aja itu pertanyaannya. Kalau sudah kan Anda tadi kan mengatakan, berarti saya sudah bereksegesis terhadap kitab orang. Keliru. Tolong. Iya, tolong kasih waktu saya bicara. Anda juga tadi kan membaca sekaligus menjelaskan. Anda kan bilang, tidak Pak, aku diutus hanya depan perempuan bukan Yahudi. Iya, Anda kan membacakan tadi, aku diutus hanya kepada bangsa Israel. Anda kan tulisannya nggak percaya, tulisannya begitu. Tolong bicara saya jangan dipotong dulu. Tolong bicara saya jangan dipotong, kan saya bilang berkali-kali. Silakan. Biasakan dulu mendengar orang lebih banyak daripada bicara. Anda ini bicara 80, mendengarkan orang 20%. Anda coba diturunin lagi tensinya supaya 50-50 gitu loh. Anda kan dari tadi kan membaca lalu mengajari saya Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Betul, tertulis Yesus diutus untuk bangsa Israel. Nah,
Berarti kan pada waktu Anda membaca, Anda sudah memahami dong apa yang Anda baca. Paham kan? Dengan apa yang Anda baca, karena Anda baca, Anda paham. Nah, sekarang saya juga bertanya sama Anda dengan membaca. Ya kan Anda kan sudah membaca, ya tinggal bacain aja pertanyaannya. Ya pertanyaannya kan gampang. Kenapa Mesias harus datang dari suku Yehuda? Dijawab aja. Itu Jangan lu eksegesis, lari. bro. Kalau kamu tanya kenapa, jawabannya karena. Nanti nggak mungkin kalau nggak karena. Kalau saya sudah Oke, silakan apa? menjawab Apa? karena, saya sudah Karena apa? bereksegesis terhadap kitab orang dan itu nggak boleh. Yang tadi Enggak, saya saya tanya hanya tahu nggak? membaca, bro. Coba tak Iya, ulangi lagi kalau pertanyaan kamu saya nggak tahu percaya. nggak? Dengar, dengar, Tahu dengar, nggak dengar, dengar. alasannya? Saya ulangi Kalau lagi, kau saya nggak tahu ulangi alasannya, lagi biar ya. saya kasih Saya tahu. ulangi lagi ya. Aku datang hanya diutus untuk domba-domba sesat bangsa Israel. Tertulis begitu. Tertulis begitu. Aku datang tidak untuk meniadakan hukum Torah walaupun hanya satu iota sampai langit bumi ini. Tertulis begitu. Tulisannya Oke, begitu. oke. Sekarang waktu saya bicara, Tak waktu patut saya tolong. remah-remah roti dilemparkan pada seekor Iya, anjing. Tulisannya, oke. kamu bukan orang Yahudi. Ini Yesus yang ngomong begitu, bro. Gini ya. Nah, kok kamu menyuruh Alkitab saya itu, bereksegesis terhadap kitab orang, kitab dengerin dulu. Yahudi? Tolong, kan saya bilang tolong direm dulu. Aduh, capek banget saya nasihatin kau. Udah tua dinasihatin mulu. Capek. Silakan, silakan, silakan. Kan Anda kan membaca, saya datang untuk bangsa Israel. Anda membaca satu ayat lalu mengklaim mengerti seluruh kitab suci. Kita tidak Ya sudah, bisa silakan. membaca Anda satu kalau mau ayat. menyatakan kalau Ya dia tolong diam bukan dulu, saya bukan lagi hanya untuk menjelaskan bangsa Israel. kepada orang banyak Ini ini, Bang Bro, bukan Bang cuma Bro, Anda. dengar, 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 Bang Bro, dengar, dengar. Saya ngerti maksud Anda. Cuma Anda harus ingat, ada yang disebut sebagai hukum kontradiksi yang Anda tidak bisa mengingkari. Anda tidak bisa mengatakan saya makan, tapi sekaligus saya tidak makan. Itu mustahil. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel, lalu ada ayat lain, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa, itu kamu harus memahami ini suatu kontradiksi dalam suatu buku yang disebut Alkitab, bro. Kita masuk ke sana nanti. Paham enggak apa kamu dengan istilah apa kontradiksi di dalam sidang pengadilan, bro? Dua kesaksian yang berbeda, ya. Maka keduanya batal demi hukum. Saya nggak tahu kamu ngerti tentang hukum atau tidak. Kalau Jangan dalam dulu lari sebuah ke situ, woi, pengadilan, kelamaan waktu saya habis. oke Kan saya silakan, silakan. bilang, Anda diam dulu udah dari hampir 2 jam saya bicara, saya cuma banyakkan ngomong menasihati Anda. Anda diam dulu. Sampai di bawah ini ngomong, tolonglah kasih waktu buat Bang Luga bicara. Kan saya bilang, kenapa orang masuk neraka? Karena dia nggak sabar. Pengen ngomong terus. Diamlah dulu, kau belajar diam. Kan Silakan, salah silakan, silakan. satu kunci, dengerin, salah satu kunci keberhasilan itu kesabaran. Sabar itu belajar mendengarkan orang dulu sampai selesai. Karena firman Tuhan berkata, sekalipun aku pintar, tapi jikalau aku tidak memiliki kasih, aku tidak ada gunanya. Nah kau ini kekurangan kau cuma nggak sabar mendengarkan orang. Nafsu aja. Apa nafsu gede tenaga kurang. Makanya kau belajar dulu kau Jangan mendengarkan stand up orang komedi gitu dong, bro. loh. Saya diem malah kamu stand up komedi dari tadi. Jangan begitulah. Langsung ke poinnya Tuh gitu kan loh. iya, Saya diem, makanya saya diem. makanya saya Oke. belum ngomong ini. Makanya saya diem, Saya saya cuma diem. bilang tolong dulu kamu diam. Iya, oke, Sudah lanjut. dua cuma kebas saya cuma kamu cuma tolong kamu diam. Makanya kenapa saya nggak masuk ke room kamu jarang? Karena saya tahu kamu itu tidak bisa menahan diri. Kamu itu tidak bisa menguasai diri, saya lihat. Nah, kamu Silakan, kan silakan. mengatakan seperti ini. Anda kan mengatakan 5 menit ya, 5 menit ini Nah, karena saya udah banyak sekali potong. 10 sampai 15 ya, 21 15 gini. Kamu kan mengatakan aku diutus kepada domba yang sesat dari Israel. Oke, pertanyaannya, boleh orang bertanya, Yesus diutus sebagai apa? Sebagai Mesias. Mesias dikatakan harus dari keturunan Daud. Alasannya apa? Gitu. Daud suku apa? Suku Yehuda.
Kenapa harus dari suku Yehuda? Kan ada Lewi, ada Isakar, ada Zebulon. Alasannya apa? Nah, alasan-alasan ini kamu harus kuasai. Nah, dari alasan-alasan inilah nanti kamu akan memahami, oh ternyata maksud dan tujuannya seperti ini. Nah, kamu cuma tahu Yesus diutus kepada bangsa Israel. Alasannya apa? Kamu nggak tahu alasannya. Saya kan cuma membacakan. Iya, Anda tidak disuruh untuk membaca. Anda disuruh membaca keseluruhan, baru Anda paham. Nah, ini Anda baca sepotong, lalu Anda menjelaskan kepada orang. Nah, nanti ditanya orang balik nggak bisa jawab. Kan kayak saya tadi. Kenapa Yesus diutus? Kenapa Mesias harus diutus bagi Yuda? Ya, saya nggak tahu. Tanya orang Yahudi dong. Lah kan kau tadi menjelaskan kepada orang bahwa Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Diutus sebagai apa? Oke, untuk bangsa Israel apa? Sebagai Mesias. Mesias memang, kenapa harus Mesias itu dikatakan harus lahir dari turunan Daud? Ya nggak tahu. Suku Daud apa? Nggak tahu. Kenapa harus lahir dari Yehuda? Ya nggak tahu. Ya lu banyak kan nggak tahunya kok. Makanya kalau kau ditanya balik 10 kali, saya tanya 10 kali pasti kau nggak bisa jawab. Habis itu setelah saya diam, kau ngejelasin lagi. Ditanya balik nggak tahu lagi. Ya mati aja kau sama opung kau. Bodoh kali kau diajarin. Udah silakan, bantah. Gini loh. Kamu kan bentar ya, ketawa dulu ya. Gini loh. Ya Lu bisa gaya. kalau Saya mau tanya gini Kakak, gini lu Kak. Kan kamu ngomong dari keturunan Daud, ya kan? Benar, jangan kan ya TikTok aja sedikit-sedikit tapi mengena gitu loh. Menurut kamu, Maria itu keturunan suku apa? Coba jawab dulu. Yehuda. Ngarang kamu. Wong dia saudaranya Elizabeth. Elizabeth itu anak dari suku Lewi. Aduh, ini kurang ilmu ini Luga ini. Dua-duanya Maria itu ada Enggak. Lewinya Ini aja ada. kamu sudah keliru. Kamu menuduh aku nggak bisa jawab pertanyaanmu. Kamu Tapi Maria aja nggak bantuan ngerti itu dari kan suku karena mana yang kok mau aku tahu. ngejarin aku. Sekarang saya tanya Kalau nggak kamu. Alkitab, Mari, iya nggak oke. gini. Kalau Bisa kamu dikasih, oke. ya sini Luga Bisa ngomong. dikasih dalil Qurannya nggak? Ada dalil di Bentar. Al-Quran nggak? Gak usah ngomong ke Quran dulu. Jangan ngomong ke Quran dulu. Gini, saya ini Berarti kan kau bertanya ke nyontek dong, kamu. nyontek kitab orang, Kalau Mbak. saya bertanya ke Nyontek kamu, kitab orang. gunakan Bibelmu ya. Kamu sebagai orang Kristen. Di mana saya bisa menemukan kalau Maria yang kamu yakini sebagai ibu Yesus itu, keturunan Yehuda itu dari jalur mana? Kita fair lo ya. Silakan Anda Nah buka. iya, kau tahu dari mana? Dari Al-Quran apa dari Alkitab? Kau taunya dari Ya mana? makanya sekarang saya tanya dulu, Elizabeth keturunan suku apa? Coba. Yang saya tahu ya udah sama Lewi. Lewi, oke. Ya Lewi, nggak mungkin dari dua ngarang ini. Sekarang Ya, saya tanya, ya. Elizabeth itu saudaranya Kenapa? Maria. Bentar, Luga. Bentar, sabar dong, biar enak gitu loh. Saya tanya, Hmm. Elizabeth itu saudaranya Maria atau bukan? Itu dulu. Ya dibilang di situ saudaranya, saudara dari Ya mana kita saudaranya nggak tahu. selesaikan Pokoknya urusan. saudara. Berarti dia Lewi, kamu Ya ngarang udah. Yehuda lagi. Oke, dari situ sudah jelas. Kamu sudah ngomong Lewi tadi dari Elizabeth. Sekarang masuk ke Yusuf. Ya, Yusuf keturunan Daud, setuju saya dengan kamu. Saya ngerti jalurnya aja, saya hafal kok silsilahnya, kamu malah ngomong begini sama aku. Sekarang yang saya tanya, apakah benih Yusuf itu masuk ke Rai Maires sehingga kamu mengatakan Yusuf ini keturunan Daud? Dari jalur mana, Bang Bro? Tidak. Ya kan, bingung dia. Bingung. Kamu kok mengatakan Ya harus tidak. dari Oke. Yehuda? Loh, saya tidak mempermasalahkan mau Tidak. Yehuda, mau Yahudu. Oke. Oke, Terserah oke, kamu, oke. Luga. Ya Terserah. kita, ya, Faktanya itu loh iya apa? gantian ya. Faktanya Iya. ini loh apa? Faktanya, Spermanya fakta. Ibu Yusuf. Iya, faktanya kan Yesus bukan suku Yehuda, benar itu. Nah, Ya lalu nanti sudah, pas sekarang oke, dia kalau stop. Kamu sekarang saya tadi yang sudah bicara. Sekarang meyakinkan saya yang ke bicara. saya bahwa Yesus itu Iya, sekarang saya keturunan yang bicara. Yehuda. Makanya kamu kan bertanya ke saya, Iya, kenapa sekarang. kok Yahudi percaya Mesias itu keturunan Yehuda? Ya itu harusnya memang yang berhak menjawab Yahudi, bro. Tapi kita pembuktian dulu.
Kamu mengatakan Yesusmu Mesias, keturunan Yehuda. Cari jalur mana? Nah, Ini iya sekarang saya mau tugasmu, pembuktian, udah. pembuktian, bro. Oke. Saya mau menjawabnya. Kan, Udah ya, ya. saya mau jawab Ya, ya. ya silakan, Nah, silakan. kalau saya bicara jangan dipotong-potong, ya, jangan nyeletuk-nyeletuk biar orang bisa dengar. Mau salah, mau benar nggak usah diceletukin karena ada waktunya. Gini loh. Yesus itu apakah ada darah Yehuda? Nggak ada. Apakah ada darah Lewi? Juga nggak ada sama sekali. Gitu. Lalu pertanyaannya, Yesus tinggal di mana? Karena dia bukan orang Yehuda. Lalu dia boleh nggak dia tinggal di Yehuda? Lahirnya dia di mana? Dia lahir di Bethlehem. Tapi kan dia bukan dari Yehuda. Iya, tapi dia lahirnya di Bethlehem, bukan di Cina. Kalau nanti dia lahir di Cina, nanti KTP-nya jadi KTP Cina. Lalu kenapa Yesus itu harus dibilang suku Yehuda? Padahal dia nggak ada dari Yehuda. Kenapa? Ya karena dianya itu dilahirkan menjadi manusia dari rahim seorang Yehuda. Bukan darahnya yang dibilang. Makanya yang dibilang. Di situ kan dijelaskan. Bukan anak yang dilahirkan dari air dan darah. Melahirkan dari roh. Jadi yang dimaksud dengan Yehuda, Yesus Yehuda itu secara rohani. Secara roh. Kenapa harus Yehuda? Ya karena Yesus diurus dari keluar dari perut seorang perempuan yang dari suku Yehuda. Si Maria dan si Yusuf. Kenapa harus si Yusuf? Ya karena kan si Yusuf itu kan kepala keluarganya. Kan dia yang punya aturan. Semua yang lahir di rumahku ya kalau dia bosnya yang kasih makan Yesus ya dia dong punya aturan. Dia pakai marga Yehuda. Tapi kan nggak ada dari Yehuda. Ya, tapi kan aturannya dia kan kalau dia misalnya bilang harus Yehuda kan bisa aja. Kan dia yang punya kuasa. Nah, makanya dibilanglah Yesus itu orang Yehuda. Dari suku Yehuda. Bukan darahnya. Karena Tuhan udah bilang. Anak yang dilahirkan bukan dari darah dan daging. Melainkan dari roh. Kan sudah dijelaskan. Kenapa harus bertanya lagi sih? Nah pertanyaan saya sekarang begini. Kau tahu Maria suku Yehuda bukan dari Quranmu. Bukan dari Muhammadmu. Tapi dari kitab kami. Nah itu. Kau harus ngakuin itu. Woi. Umat Islam, saya tahu Maria dan Yusuf suku Yehuda itu bukan bantuan Al-Quran loh, tapi bantuan Alkitab. Berarti yang membantu lo banyak kan Alkitab. Yang ngasih makan lo kan Alkitab. Gitu. Iya dong. Udah, Tahu bro. Maria dan Udah, Yusuf oke. dari suku Yehuda bukan Ya bantuan sudah. Muhammad, bantuan orang tapi bantuan dari Yesus Kristus. Lo Oke, tahu oke, banyak oke. hal Stop. yang Sudah, lo sudah. tahu. Saya jawab, Gitu. saya jawab. Gini, bro. Saya kasih logika aja. Kamu nggak usah jauh-jauh ke Israel, kejauhan kamu. Lu aja Batak ini, lu Batak. Kamu punya anak angkat. Ya. Ini bukan anak kandungmu. Anak angkat kamu ambil dari Jawa, namanya Bejo. Bisa enggak kamu sematkan marga Tambunan ke anak angkatmu yang bernama Bisa, Bejo? Hah? bisa. Ribuan Jangan orang sekarang ngarang kamu. kemarin Kamu bukan bisa. anak kandungmu, tidak Kemarin terlahir marga tidak dari butar udah spermamu. diangkat. Kamu mengatakan dia marga Kemarin Tambunan. bisa. Kamu melanggar Aduh, aturan ini. marga itu Melanggar aturan kepada dengerin kesukuan. loh. Bentar. Dengerin dulu Bang Bro. Sedikit Itu aja, 2 bisa. menit. Kamu diem deh. Banyak sudah jutaan Saya. orang diangkat jadi marga Gini loh Tambunan. Bang Orang Bro. Cina Dengerin ada dulu, diangkat jadi dengerin marga dulu. Tambunan ada. Dengerin dulu bro, dengerin Silakan. dulu, sabar dong, sabar, gini loh bro, saya kasih kesempatan ngomong biar enak, nanti kamu ngomong saya diem. Jadi gini loh, kalau ada anak Jawa, kamu angkat sebagai suku Batak, lalu kamu sematkan Tambunan ke anakmu, itu kan tidak menasabkan dari keturunan Batakmu kepada orang Jawa ini, jadi keturunan Tambunan bro, udah jangan di stop dulu. Jadi gini, yang ditunggu oleh orang Yahudi betul dari keturunan Yehuda. Jadi benar-benar darah Yehuda, bro. Jadi orang-orang Yahudi itu keturunannya itu dari jalur ayah, bukan dari ibu. Jadi nggak bisa karena dia itu kan memang male ya, tanpa ada sentuhan laki-laki, Mari.
Jadi nasabnya kalau nasab perempuan nggak bisa dinasabkan kepada anaknya. Walaupun dia keturunan apapun itu nggak bisa diturunkan ke Yesusnya. Dan apalagi Yusuf ini memang keturunan Yehuda dari Daud, betul. Saya tidak mempermasalahkan. Tapi benihnya kan bukan benih langsung dari Yusuf. Makanya muncul tokoh fiktif Yusuf ini supaya seolah-olah mengakomodir Yesus ini adalah Mesias keturunan Yehuda. Padahal itu fake atau fiktif. Satu. Yang kedua, Mesias yang ditunggu-tunggu itu Mesias seorang pahlawan perang seperti Daud, seperti Solomon, yang memakmurkan bait suci Yerusalem. Malah kebalikan ketika Yesusmu datang, bait suci itu malah dirobohkan oleh Jenderal Titus. Di tahun 70 Masehi, ambruk, berat kan begitu. Justru ini malah kontradiksi, gitu loh. Bahkan silsilahmu yang kamu bangga-banggakan itu yang dari Lukas sama dari Matius sudah saya baca, bro. Ada yang hilang jalurnya. Saya itu belajar membaca bukumu karena kita disarankan untuk menggali ilmu pengetahuan. Silsilahnya aku dampingkan, aku lihat ada silsilah yang dihilangkan dari kitabmu. Jadi silsilah dari Matius sama silsilah dari Lukas itu berbeda. Saya tanyakan kepada orang Yahudi pun itu kurang ajar kata orang Yahudi. Ada silsilah yang dihilangkan dari jalur keturunan Yesus. Ini kan akal-akalan bro gitu loh. Kalau kamu Oke, meminta itu tertulis di, bentar, bentar sedikit lagi. Kalau meminta itu tertulis di Quran, bro, Quran itu kitab suci. Bukan yang semua mau kamu harus ditulis di situ, usul-usulah. Ya kalau kamu buku sejarah, bukumu, kitabmu, buku sejarah, buku dongeng segala macam, orang muntah, orang berak mau ditulis di situ, silahkan. Tapi kamu jangan ngomong semua harus ditulis di Quran, semua apa yang kamu mau, kitab suci nih. Suci bro, Al-Quran ini bro. Jangan kamu memaksakan sesuai dengan yang mau kamu harus semua ditulis. Malah jatuh kesucian Quran kalau menurut apa yang kamu oke, omongkan. Gitu loh. udah, udah ya. Oke, gini loh, bukan masalah suci apa enggak, tapi kalau lo nggak tahu ya lo bilang nggak tahu. Suci-suci juga kalau nggak tahu juga nggak dibutuhin orang suci-sucinya. Saya suci, tahu nggak siapa Yesus? Ya saya nggak tahu. Lah kalau lo nggak tahu siapa Yesus, lo ngapain diri lo suci? Kita kan bertanya apa yang kita butuhkan. Kita bertanya karena kita butuh jawaban itu. Untuk apa? Untuk mengetahui suatu misteri. Nah, misteri ini kan bisa dijawab kalau ada yang mengetahui. Nah, sekarang kalau semua Al-Quran nggak tahu, lu ngapain lo baca Al-Quran? Gue tanya sama lo. Semua ditanya nggak ada yang tahu. Nah, kalau lo cuma harus tahu-tahunya juga dari Alkitab, ya ngapain lo bilang kitab lo kitab suci? Semua juga lo tahu dari Alkitab kok. Kalau kitab suci itu harusnya memberikan pengetahuan lebih banyak, bukannya malah nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Sekarang Yesus suku Yehuda tahunya dari Alkitab. Maria suku Yehuda tahunya dari Alkitab. Lalu pengetahuan itu kan karena itu menyangkut ketuhanan, makanya ditanya. Kalau nggak menyangkut ketuhanan, nggak perlu ditanya. Gitu loh. Tapi kan Al-Quran kan nggak tahu. Ya berarti Al-Quran tidak tahu ketuhanan karena nggak tahu. Yang ditanya ini kan masalah ketuhanan, makanya ditanya. Kenapa harus ditanya sukunya? Karena dari suku itu Tuhan sudah menubuatkan akan apa nanti jadinya. Perlu nggak ditanya Yesus dari suku apa? Perlu, karena Tuhan sudah bernubuat di dalam perjanjian lama bahwa dari Yehuda akan lahir penguasa dunia. Nah, kalau Al-Quran tidak tahu nubuatan Musa, ya ngapain kita baca Al-Quran kalau di Al-Quran juga kagak tahu? Kita kan bertanya tentang Tuhan yang bisa menjawab. Nah, Al-Quran nggak bisa ngejawab. Yang ditanyakan itu kan adalah ketuhanan. Gitu loh. Al-Quran nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu nggak usah bilang kitab suci.
kitab suci itu harus tahu tentang ketuhanan. Ketuhanan itu dibangun dari ada rumusnya, ada apanya aturannya. Tuhan sudah bernubuat bahwa Yehuda akan lahir seorang penyelamat, dari Yehuda akan lahir seorang penyelamat. Itu yang ngomong Musa. Nah, sekarang bangsa Israel nunggu, dari Yehuda kita akan tunggu penyelamat dunia. Nah, pas ditanya Al-Quran sebagai kitab penyempurna, Al-Quran, lo tahu nggak Yehuda? Al-Quran bilang, saya nggak tahu. Ya berarti lu bukan kitab suci dong. Karena Musa udah ngomong dari Yehuda kan lahir penyelamat. Kok ditanya Yehuda lo kagak tahu? Padahal lo nggak kitab suci. Ya berarti Al-Quran ini bukan kitab suci karena bertentangan dengan buatan para nabi. Akan lahir penguasa dari Yehuda kan yang ngomong kan si Musa. Lu tahu Musa nggak? Jangan lu kenal cuma dukun doang. Lu omongannya Musa yang mengatakan bahwa penyelamat datang dari Yehuda. Lalu kita bertanya kepada Al-Quran, siapa tahu bisa nambahin informasi. Al-Quran tahu nggak suku Yehuda? Al-Quran bilang, gue kagak tahu. Ya kalau lu kagak tahu, ya apa dong gunanya lu dibaca-baca? Manfaatnya nggak ada. Silakan dibantah. Oke, gini ya, gantian. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku, aku ikut agamamu. Gini, kalau semua ada di bukumu dan harus tertulis, saya minta jawaban dan kamu harus tunjukkan ayatnya. Siap? Katanya ini luar biasa bukumu. Jangan bengong lu, jawab. Ngomong-ngomong udah. Enggak, jawab dulu. Katamu super kitab lu. Jawab dulu. Bisa, ya kamu. Kalau saya nanya, bisa nunjukin. Silakan nanya. Oke, yang ada 3 ya. Yang pertama, kalau kamu yakin semua lengkap tertulis di kitabmu, coba tunjukkan kamu yakin tahu dari mana kalau Yesus habis berak cebok. Ada tulisannya enggak? Tunjukkan ke saya ayatnya. Yesus habis berak dia cebok. Kalau nggak ada tulisannya, saya pasti yakin Yesusmu nggak cebok habis berak. Yang sekarang saya tanya sama Anda. Saya tanya kamu percaya Paulus itu rasul yang membawa ajaran Yesus dan rasul dari Tuhan Yesus Kristus? Kata kamu. Siapa nama Bapak Paulus dan nama ibunya? Tunjukkan ayatnya ya. Kamu jangan dusta. Itu nggak perlu. Itu nggak perlu karena jangan membacot kamu, diam. Nggak tahu saya. Tanya kamu diam, kamu jawab saya nanti. Tidak tahu. Terus saya mau saya tanya apa? Saya butuh jawaban di bukumu. Jangan banyak omong. Sekarang saya mau menjawab. Saya mau menjawab, Anda diam. Ya, pertanyaannya ketiga. Diam. Kamu diam dulu. Saya belum selesai. Tak kamu ngomong saya diam loh. Ya. Enak nyiksa orang. Kamu diam. Kamu mengatakan kamu berdoa, beribadah tiap minggu di gereja. Tunjukkan kata gereja di bukumu kalau ada. Kalau tak robek. Nggak ada. Nggak perlu. Nggak ada. Ya sudah. Kitab apa kamu? Oke. Kamu mau ngomong apa? Ya? Kitab super bukumu. Udah. Apa? Udah. Ngomong apa kamu? Udah. Jangan membual. Kamu jangan membual. Jangan membual kamu. Jangan membual. Saya butuh jawaban 3. Kamu jangan lari. Jangan membual. Saya kan sudah jawab tadi. Saya nggak butuh jawaban lain-lain. Jawab dulu. Jangan membual. Saya tidak mengetahui. Jangan membual kamu. Kamu tadi bilang semuanya lengkap, semua ada. Jangan membual. Saya sudah mengatakan. Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Jawab. Tuhan. Siapa nama bapaknya Paulus dan nama ibunya Paulus? Saya jujur di hadapan Allah. Paulus ini rasul sampai nama bapak ibunya nggak ada. Robek bukumu kalau kamu bilang. Enggak. Kamu percaya Paulus dulu ya. Tapi kalau bapak ibunya aja namanya nggak ada, tak robek bukumu. Jawab. Di hadapan Allah saya bersumpah. Saya tidak mengetahui nama bapaknya Paulus. Jawab dulu, jawab. Di mana kamu beribadah hari Minggu ke gereja? Tulisan gereja di bukumu di mana saya bisa dapat? Jangan membual. Nggak ada. Tunjukkan. Nggak ada. Nggak ada. Ya,
Ya Nggak terus ada. Tidak ada. kamu kok gereja ngapain? Mau kata gereja aja nggak ada. Terus nama bapaknya Oke. Paulus siapa? Oke. Sekarang saya tanya, 1 Korintus 1 ayat 1, Paulus adalah rasul dari Yesus Kristus. Mana nama bapaknya Paulus? Siapa? Ibunya siapa? Tidak tahu Jawab. saya. Saya berjanji saya tidak tahu. Saya nggak Kamu mampu. membual. Ada Saya rasul tidak. namanya nggak ada, bapak ibunya nggak ada. Membual kamu ini. Super, kita Oke. mau super. Super lengkap. Nggak ada yang lawan bukumu. Apakah saya punya waktu untuk menjawab? Ya, pokoknya Sekarang sesuai waktu pertanyaan. Kalau membual kita tidak menerima jawaban membual. Ayo, Sekarang yang pertama. waktu saya Di mana bicara. ayatnya Yesus mengatakan habis berak dia cebok? Di mana? Saya Coba. tidak ada yang udah. Oke, pertanyaan Anda udah saya yang jawab. kedua, siapa nama bapak dan ibunya Rasul Jangan Paulus yang kamu bilang diulang-ulang. rasul? Jangan membual. Kamu jangan membual di diulang-ulang. Saya sini. sudah Kamu bilang bilang nggak kita tahu. musuh. Jangan hoak kamu. Jangan jadi Iya, penipu. saya sudah bilang nggak tahu. Sekarang waktu saya bicara, kau Ya diam. berarti nggak ada bukti. Kamu mengatakan kitabmu super dan menghina kitab orang lain. Sedangkan kitabmu aja nggak lengkap, gitu loh. Robek-robek aja bukumu. Iya, Nggak usah. sekarang waktu saya untuk ngomong, kau diam, ngomongnya gantian. Kau diam sekarang. Kau diam sekarang, saya mau ngomong. Ya. Jangan kau ngomong Udah dulu. membual kamu, membual. Ya, ini waktu saya bicara, jangan kau ngomong terus. Ya, jadi begini. Kalau untuk misalnya mengetahui nama bapaknya Paulus, kita cek. Ada nggak keuntungannya kalau kita Ya nggak mengetahui peduli, nama saya nggak tanya keuntungan. Buat saya nggak ada untung ruginya kok. Cuma saya minta kelengkapan buku. Nanti kamu mempermasalahkan soal buku saya nggak lengkap. Saya tanya balik, lengkap nggak bukumu? Kalau nggak tak robek-robek ini udah nanti waktu bukumu. saya. Karena mulut kamu mengatakan tadi buku saya tidak lengkap. Ini waktu saya bicara, jangan kau Iya, potong. tapi kok kamu mengatakan keuntungan? Sekarang saya tanya balik, apa untungnya saya tahu silsilah itu Yesusmu? Saya bicara bukan untuk di waktu saya bicara bukan untuk ditangkap silsilahnya. Silsilah yang tertulis di bukumu juga palsu. Lukas sama Matius silsilahnya nggak sama. Apa untungnya? Saya mencatat ada tulisan silsilah palsu di dalam bukumu buat apa? Buat apa? Ini waktu saya bicara, jangan kau ngomong. Kamu bicara aja nggak ada jawabannya, membual kamu di sini, membual. Kan Anda udah ngomong hampir 20 menit, 15 menit tadi. Saya belum bicara, kau diam sekarang. Sudah 15 menit loh belum bicara loh. Harusnya kan 5 menit, 15 menit kau ambil. Kau diam sekarang. Sekarang saya bicara 10 menit, kau diam. Begitu kalau mau berdialog, mau supaya adil, kau bicara 15 menit, aku 10 menit aja. Jangan kau ngomong terus kayak muncung tahu. Sekarang saya bicara gini. Kamu nggak bisa lawan saya debat. Diam. Ini waktu saya. Jangan kau ngatur. Kalau misalnya kita debat terbuka, kau udah kuikat. Makanya kalau kita debat terbuka, ku bikin Intel atau Brimob pegang senjata laras panjang. Kalau siapa kelewatan ngomong, tembak di tempat. Iya, nanti saya mau bikin acara begitu. Siapa yang dia ngomong waktunya diambil, itu langsung ditembak di tempat. Langsung ditembak sama Brimob. Paulus, rencana saya mau bikin acara debat begitu. Lu terus sekarang kalau kamu bikin silsilah pun sama Lukas beda. Ngapain aku diam. Itu? Diam. Ini waktu saya. Kau bisa diam nggak? Kamu itu nggak. Kau bisa diam nggak? Bro, kalau debat itu, bro. Debat itu kesasarannya buktikan kalau Yesus itu Mesias dari jalur Yehuda. Itu saya nggak minta kau menjelaskan. Ini waktu saya bicara. Nggak ada gunanya kau mau menjelaskan apa. Ini waktu saya bicara masalahnya. Makanya pertandingan sepak bola itu harus ngikutin aturan. Kalau main sepak bola bobok parang ke lapangan, lu mau jago juga tetap lu di diskors, langsung di kartu merah. Makanya di dalam pertandingan sepak bola itu ada kartu merah.
ikut Loh, ya. aturan gitu loh. Boleh kemana, tapi jangan Cuma main bola makanya gini loh. mukulin muka orang, tendang-tendangin pemain gitu loh. Jangan. Kamu itu belum Sekarang pembuktian, Kak. sekarang Kalau saya bicara. Yesusmu itu keturunan Yehuda dari jalur mana? Dari Ini tadi waktu kamu itu bawa saya. melulu, membual kamu itu. Kambing. Ini waktu saya bicara, kau diam dulu, saya belum bicara. Malah ngomong terus kau. Makanya saya bilang, kalian itu kekuatannya cuma di situ. Kekuatannya cuma di stut. Orang lagi ngomong di stut, orang lagi ngomong di stut. Diam kau. Malu kan kau dilihat orang. Waktu saya bicara kau potong-potong. Kau malu kau membawa nama Muhammad di sini. Harusnya kau malu sama nabimu. Kau orang lagi bicara kau ambil waktunya. Kan tadi kan saya kasih kamu ngomong 15 menit. Ya saya ngomong dong gantian. Jangan kau ngomong terus. Nah sekarang saya jawab. Mengetahui siapa Yehuda dan mengetahui siapa bapaknya Paulus itu beda. Karena kalau kita mengetahui siapa Yehuda, kita mengetahui nanti ketuhanan Yesus, ada hubungannya kepada ketuhanan Yesus. Tapi kalau bapaknya Paulus nggak ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus. Mengetahui Yesus berak cebok apa enggak, itu nggak ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus. Jadi apa yang ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus itu yang saya tanyakan. Kenapa saya tanyakan? Tolong, saya berbicara jangan kau ketawa dulu, biar orang bisa dengar. Kau nggak ada aturan sih. Jadi gini, apa yang ditanyakan harus ada hubungannya, relasinya dengan ketuhanan Yesus. Kalau misalnya Yesus cebok ditulis apa enggak, itu enggak ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus. Bapaknya Paulus, makanya kau jangan kayak orang gila kau. Ya. Gini loh. Nah, sekarang contoh, apa perlunya ya dalam keimanan saya menulis silsilah Yesusmu itu perlunya apa buat saya sebagai muslim? Saya toh nggak percaya dia Tuhan, ya kan? Mau suku Yehuda kayak mau suku apa, aborigin kayak nggak ngurus saya, nggak peduli saya. Mau ada tulisan silsilah juga nggak ada pengaruh juga buat saya, gitu loh. Sekarang saya tanya kamu, bukankah dia itu rasul dari Tuhan kamu? Ini loh si Paulus ini loh bro. Ini rasul Tuhan kamu bukan? Buka 1 Korintus 1:1. Kok kamu bilang nggak penting? Saya tadi kan masih ngomong. Saya baru ngomong Pak Kristen. Pak, tolong Anda kasih waktu saya. Saya baru ngomong 2 menit. Terlalu banyak, gitu loh ya. Sekarang saya tanya, kamu kan agamamu Kristen kan? Coba tunjukkan di mana Yesus. Kamu diem. Coba tunjukkan di mana Yesus mengaku dia beragama Kristen. Atau minimal dengan mulutnya sendiri dia mengatakan kamu dan kawan-kawan pengikutnya dia disebut oleh Yesus sebagai orang Kristen. Di mana? Coba jawab. Berdebat pakai aturan temer dirinya Kristen. Lo kalau dia aja nggak pernah ngaku dia Kristen, kok kamu jadi orang Kristen, bro? Kau ngoceh-ngoceh terus Minggu kamu ke gereja. Coba di mana ayatnya kamu disuruh beribadah hari Minggu. Tunjukin ke saya. Ya, tunjukkan. Di mana? Tunjukin. Ini jangan membuat kamu, bro. Ngapain kamu apa hari Minggu kamu ke gereja? Tulisan gereja nggak ada di bukumu. Perintah beribadah hari Minggu nggak ada di bukumu. Yesusmu mengaku dia beragama Kristen nggak ada di bukumu. Terus hidupmu ini mau ngapain sebetulnya? Oke, sekarang waktu saya ya. Jawab, saya diem. Jawab. Dulu ya, 40 ke 45 ya dari sini. Ini ya, 421. Ya sudah ngomong aja, jangan kamu habisin ceramah, langsung ke intinya ngomong. Ya, 5 menit bukan ke intinya. Pokoknya sebelum 5 menit kau jangan bicara. Ya, sebelum 5 menit kau jangan bicara. Ini waktu saya. Tadi kau sudah makan waktu saya banyak. Kau nipu terus kau. Oke, sekarang saya bicara. Ya, jangan kau ngomong. Kenapa saya harus bertanya apakah Al-Quran mengetahui apa suku Yehuda? Apa nubuatan Tuhan tentang suku Yehuda? Kenapa saya bertanya begitu? Karena nubuatan tentang suku Yehuda sangat erat dengan ketuhanan Yesus. Contoh,
Di dalam Mazmur 57 dikatakan, Yehuda, Tuhan berfirman, Yehuda adalah tongkat kerajaanku. Itu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 62. Tuhan berfirman, Yehuda adalah tongkat kerajaanku. Kalau Tuhan mengatakan bahwa Yehuda adalah tongkat kerajaannya, berarti perlu kita tanya siapa Yehuda. Kenapa harus Yehuda menjadi tongkat kerajaannya? Kenapa bukan Ismail? Ya, kenapa bukan keturunan Muhammad, para Habib? Yang saya tanyakan kan yang ada hubungannya dengan kekuasaan dan kerajaan. Saya sedang berbicara dengan kekuasaan kerajaan, tapi muncung kau berbicara tentang ayat di mana Yesus cebok, kan gak nyambung. Bentar, ini baru satu. Ini baru satu. Diam. Aku diem malah lu stand up comedy ini. Terus. Iya, ini baru 41 ya, sampai 45. Jadi kalau saya tanya tentang suku Yehuda, karena itu sangat penting di dalam ketuhanan Yesus. Satu, Yesus pun dia datang dari Yehuda, walaupun darahnya bukan Yehuda. Apa alasannya? Itu harus dijawab. Al-Quran nggak tahu. Oh, apakah karena nggak ditulis jadi nggak tahu? Ya buktinya kan jadi akhirnya lo jadi nyontek ke kitab gua kan, karena Al-Quran nggak ngasih tahu. Oke, Bang Luga Al-Quran tahu tapi dia nggak mau kasih tahu. Ya berarti kan intinya lo nyontek di kitab gua. Artinya yang ngasih makan lo tuh gua. Sehingga lo harus menyontek di kitab gua. Nah kalau lo menyontek di kitab orang, harga diri lo di mana? Kalau nggak tahu bukan berarti, kalau nggak ditulis bukan berarti nggak tahu. Iya karena nggak ditulis berarti lo jadi nggak tahu kan? Sehingga lo nyontek dari kitab gua. Gitu. Jadi kalau saya tanyakan kenapa Yehuda, apa tujuannya Yehuda berkuasa? Itu karena Musa yang bicara tentang Yehuda. Musa berbicara tentang kekuasaan dan kerajaan di bumi ini. Penting untuk dibicarakan. Jadi yang saya bicarakan adalah hal-hal yang penting karena menyangkut kerajaan dan kekuasaan atas segala bangsa. Ini yang lu tanya, bapaknya si Paulus lah, Yesus di mana cebok lah, mana orang ngaku orang Kristen. Itu yang lu tanyain itu nggak ada gunanya, itu pertanyaan sampah. Bodoh kali sih kau. Udah jawab, Ucok. Oke, gini Bang. Gini. Ini loh. Kamu itu ya ibaratnya gini, ada orang pesen makan nasi goreng Bang. Tapi yang kamu kasih sop kaki kambing. Orang Yahudi itu menunggu keturunan Yehuda. Lah kok keturunan Ucok kamu kasih ke dia? Ya mana mau mereka terima gitu loh. Jadi kalau membahas tentang Mesias, membahas tentang nasi goreng, tanya ke yang pesen. Jangan tanya ke lu, dia nunggu Mesias, lu kasih Tuhan lagi ke dia. Ya disalib kamu kalau ngomong sembarangan. Jadi dalam hal ini, jangan kamu cocokkan dengan keyakinanmu bro. Nggak nyambung gitu loh. Makanya jangan heran penyalipan itu nggak ada hubungannya sama penebusan dosa. Nggak ada. Karena itu terjadi karena dia ngaku sebagai Mesias itu betul. Saya acungi jempol kamu. Karena dia ngaku Mesias. Sekarang kalau misalkan Yahudi terima dia sebagai Mesias dan juru selamat. Nggak bakalan kamu punya juru selamat bro. Walaupun Yesus memohon-mohon. Salibkan saya. Salibkan saya. Kamu diam dulu 5 menit. 5 menit gantian. Salibkan saya. Udah mulai sadar. Mohon kayak nggak akan terjadi bro. Kamu diem. Ini loh kamu menimpali. Aku tadi diem loh. Ya jelas ya. Jadi kamu itu membual panjang lebar, menghoakan diri sendiri. Yang ditunggu itu marga Tambunan ya. Yang kamu kasih marga Simatupang. Nggak nyambung otak lu. Nggak nyambung. Margamu Tambunan. Yang ditunggu Simatupang. Tapi yang kamu kasih lu yang datang. Ya ditendang pantat lu. Jadi yang harusnya ditanya itu ya Yahudinya bro. Bukan kamu. Lu ngaku Kristen. Saya tanya, Yesus nggak pernah ngomong agamanya Kristen. Tuhanmu ini bro. Masa dia aja ngomong nggak pernah kalau orang mengikut dia disebut Kristen. Nggak pernah dia ngomong begitu. Ini Tuhanmu lu bro. Ketuhanan itu penting. Masa lu nggak percaya ucapan Tuhanmu? Nah Tuhanmu aja nggak ngomong begitu. Kamu anggap ini sampah kalau begitu.
Kamu bilang hari Minggu ke gereja. Di mana tulisan gereja di bukumu? Hei, ini ibadah kepada Tuhan. Lu anggap ini sampah. Terus kamu beribadah hari Minggu. Kamu disuruh siapa hari Minggu ke gereja itu? Tulisannya di mana? Saya bisa baca itu. Katanya bukumu lengkap. Masa perintah ibadah di hari Minggu aja nggak ada? Mau disobek-sobek ini bukumu. Yang benar kamu bicara. Jangan ngelantur. Air liurnya itu dilap dulu biar kering mulutmu. Oke, silakan. Oke, kalau kita baca di dalam Alkitab, kan Daud itu kan dari suku Yehuda, ya. Itu pun Al-Quran nggak tahu tuh Daud, kalau Daud itu suku Yehuda nggak tahu. Nah, Kitab Kejadian sudah menubuatkan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Itulah nubuatan Musa tentang suku Yehuda, bahwa nanti raja-raja akan datang dari Yehuda. Lalu ribuan tahun sesudahnya nubuatan itu ditulis oleh Musa, ribuan tahun kemudian lahirlah seorang Daud. Jarak Musa ke Daud itu hampir 1000 tahun, gitu loh. Lalu naiklah Enggak, Daud menjadi nubuatannya mana raja. sih, bro? Nubuatannya mana sih? Kesel aku makin lama makin sama kamu itu. Kejadian Nubuatannya tentang 49. di perjanjian lama itu di mana? Kejadian Bikin. Enggak, kejadian ya ngomong kejadian apa? Ngomong apa? Coba. Kata-katanya ya kasih gimana? dong waktu saya bicara. Ya, silakan. Kata-katanya gimana? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Tongkat Ya, sekarang saya kerajaan tanya, kalau tidak tongkat beranjak. tidak beranjak dari suku Yehuda, pembuktianmu bahwa dia suku Yehuda dari mana? Jangan ngomong kamu tinggal di suku Simatupang terus yang kamu Luga Tambunan jadi Luga Simatupang, nggak bisa kamu ngomong begitu. Kamu ini Bentar halusinasi, kamu dulu. orang yang ditunggu itu Bentar. jalurnya dari benih, kamu bilang tinggal di suku Yehuda jadi Yehuda, stres kamu. Terus berapa orang yang Enggak, saya pendatang jadi tanya. ke arah suku Yehuda? Apa memenuhi nubuatan semua pendatang yang di situ? Jangan menghayal dong bro, kamu bro. Saya tanya. Kenapa raja-raja Israel semua dari Yehuda? Kenapa? Loh, kamu kok tanya begitu lagi? Gak penting buat saya. Yang penting gini loh. Kalau kamu mengatakan nubuatannya dari suku Yehuda, tugasmu membuktikan bahwa Tuhanmu beneran Yehuda. Nah, ini kita bermain di sini. Kalau kamu bisa membuktikan, ya berarti benar. Saya, Omong nggak salah. aduh, Kalau tahu kamu dari tidak tadi bisa diajarin membuktikan, bro, berarti kamu tahu gagal memang kamu. dari Jadi tadi kamu di kan saya sini itu bilang, berfantasi, diam, aduh, diam. ini anak memang Kamu kepala batu nih orang. berhalusinasi seolah Yesusmu itu keturunan Yahuda. Padahal Dengerin kamu itu dulu dalam saya, keadaan dengerin mimpi. dulu saya bicara Kamu ke itu dalam Deliar, keadaan dengerin mimpi, dulu. bro. Ngomong begitu kamu dalam keadaan mimpi. Wah, nih Sudah orang nggak ngerocos, penting lah. orang lagi Suku ngomong Yehuda udah ada di Quran dipotong. apa enggak nggak penting buat saya itu bukan Tuhan saya kok ngapain sih? Yang Dengerin saya dulu, tanyakan ini kan orang saya ini waktu baca di saya bukunya orang bicara. Yahudi sama di Si bukumu kambing. saya cocokin. Ini nyambung nggak sih ucapan Luga Tambunan ini sama bukunya orang Yahudi? Makin lama makin nggak beres kamu. Orang Yahudi menunggu raja seperti Daud, seperti Solomon yang memakmurkan bait suci. Yang datang malah orang naik keledai. Gimana sih? Ambruk lagi bait sucinya gara-gara dia datang. Ini kan paradok ini. Yang ditunggu yang Udah, Bang. memakmurkan bait suci Yerusalem, orang yang datang tabib naik keledai, ya kan? Habis itu setelah dia datang ambruk lagi bait sucinya. Masa itu yang di orang Yahudi pakai nalar dong, kamu ngomong tuh pakai nalar. Sekarang saya Udah, tanya, Biong. yang datang itu raja atau Belum ya? tabib? Kamu jawab dulu. Sudah Ya kan sudah 20 yang menit. datang raja Sudah atau 20 tabib menit. gini bro, kalau kamu mengatakan raja bro, tahu dulu definisi raja itu apa. Satu, punya wilayah kekuasaan. Dua, dia punya warga negara yang mengakui dia raja. Ya, yang ketiga dia punya prajurit yang siap berperang. Sekarang saya tanya, Yesusmu itu raja apa? Menghayal kamu, halu di sini. Raja apa Yesusmu itu? Saya mau ngomong nih gantian, mau bisa nggak saya ngomong? Udah 20 menit kau ngomong, bisa Ya, nggak? silakan. Kambing, Silakan. gua ngomong cuma 2 menit, gua ngomong 20 menit. Itulah yang membuat kamu tuh kalah debat, justru kamu kalah debat di situ. Saya baru ngomong 2 menit, kamu ngomong 20 menit.
Saya ngomong 1 menit, kamu ngomong 8 menit. Jadi kamu belum mendengar omongan saya, kamu udah langsung ngomong gitu loh. Dengerin, saya ulang lagi ya. Ini kali ini ya pasti lo ngomong sih, nggak bisa karena kan nggak ada moderator. Itu karena nggak ada moderator, kamu bisa ngomong. Kalau saya orangnya nggak mau capek, mulut saya nggak mau capek. Kita baca dari kitab Kejadian. Ya. Kitab Kejadian ini kan dituliskan beribu-ribu tahun sampai ke Daud ya. Jadi kita cek nubuatannya, apakah nubuatan kitab Kejadian itu benar. Nah, kitab Kejadian berkata di dalam kitab Kejadian, Nabi Yakub bernubuat kepada 12 anaknya. Nabi Yakub itu kan nabi, dia bernubuat di dalam Kejadian pasal 49 ayat 10. Yehuda akan memegang tongkat kerajaan. Lalu Lewi akan menjadi imam. Jadi semua 12 anak Yakub itu dinubuatkan oleh nabi, yaitu yang namanya Nabi Yakub. Yakub itu kan nabi. Dia bernubuat kepada anaknya. Pertanyaannya, apakah nubuatan Yakub ini akan terjadi? Apakah akan digenapi? Benarkah dari suku Yehuda nanti akan lahir raja-raja? Buktikan. Lalu dari jarak Yakub, dari jarak Yakub ke Daud kan sudah 1000 tahun. Jadi dalam waktu kurun 1000 tahun, apakah nubuatan itu tergenapi? Nah, kita lihat. Lalu pada waktu di zaman hakim-hakim, itu Israel belum jadi kerajaan itu. Di zaman kan panjang itu ceritanya itu dari buktikan terlalu panjang omongan pembuktian ya, kamu di sini. Dengerin dulu kan saya bilang, saya ngomong 2 menit, kau ngomong 20 menit. Dulu, kalau enggak membuktikan berarti kamu ini membual dari tadi, zong kamu. Tugasmu membuktikan saya belum menjawab. Saya belum ngomong, kamu sudah kita boleh buktikan dari jalur mana. Maria itu Lewi. Itu Yehuda tapi bukan bapak kandungnya. Makanya kau diam, jangan diamlah dulu kau. Kurang ajar. Orang lagi mau ngomong, lo malah baca keturunan Daud. Kamu paksa-paksa keturunan Daud. Kamu ini sehat. Saya mau bicara, kau diam dulu. Bikin malu. Aduh, malu banget nih Islam satu-satu nih. Orang belum ngomong sudah ngoceh kau. Kan ku bilang saya baru mau menjawab. Pembuktian dulu. Mana buktinya? Ini saya baru ngomong, kau dengar dulu saya ngomong, baru lu ngomong. Kamu jangan banyak membual dong. Dari tadi kamu itu nubuatan Yehuda terus yang kamu bahas. Pembuktiannya mana? Saya belum. Ini baru saya mau menjawab, kau diam dulu. Kamu gak usah mengulang Yehuda. Kamu tuh seperti orang berkumur-kumur, ngerti? Kamu tuh kayak orang kumur-kumur kalau orang-orang Yehuda dari tadi tuh kamu ngomong itu terus. Itu gak menyelesaikan masalah di sini. Yang menyelesaikan masalah itu kamu membuktikan bahwa benar dia keturunan Yehuda. Itu tugasmu, bro. Waktu saya kasih timer dong. Ini kan waktu saya kan dari tadi kau udah 18 menit lagi dari Yehuda ini Raja Yehuda lagi itu kamu ulangi terus seperti itu. Pembuktiannya zong nggak ada. Tugasmu membuktikan di sini. Kamu jangan mendongeng. Ini gua mau ngomong dulu kambing, lu diam dulu. Bedakan ya. Pembuktian secara bukumu yang benar pakai tertampil dengan mendongeng itu beda. Iya, kau diam dulu di sini. Saya baru mau ngomong, lu diam. Nanti 5 menit lu diam. Lagi raja-raja dari keturunan Yehuda lagi. Saya minta waktu 5 menit, kau diam. Kan menghancurkan kerajaan kau cuma satu. Kerajaan kau, dengerin ya. Kerajaan kau cuma dihancurkan timer. Yang bisa menghancurkan kerajaan kau cuma timer. Yang bisa menghancurkan kerajaanmu cuma timer. Makanya harus ada timer. Iya, cuma timer doang bisa menghancurkan lo. Teman-teman tuh dengar dari tadi berkali-kali kamu mengatakan nubuatan. Ini kasih waktu saya bicara. Iya, kasih saya. Kau diam dulu, saya mau ngomong. Saya mau ngomong nih, kau diam dulu. Ya, teman-teman jadi saksi ya. Bukan hancurkan, jadi saksi. Kan kita dengarkan omongannya Luga. Cuma timer yang bisa ngancurin lu, bukan omongan. Timer doang yang bisa ngancurin lu. Ngomong. Timer doang yang bisa ngancurin lu. Karena dari dulu lu bermain di timer. Lu kan satunya bukan dari omongan, tapi dari timer. Aja kamu sudah dikasih kesempatan. Jangan ngomong lagi kan tuh.
Kalau Kamu ini dari saya tadi ngomong, membahas kau 5 nubuatan menit doang dari tadi. kau Tapi ngomong omongan diam, kau nubuatan ngomongnya itu kau 5 memang menit. gitu loh. 5 menit kau ku minta kau Yang diam, kamu bukan kau pakai ngomong ku kitab minta. kejadian orang Yahudi, kamu sambung-sambungkan dengan perjanjian barumu yang kamu akal-akali, padahal Yusuf ini bukan bapak kandungnya Yesus. Coba. Kau kan saya belum ngomong nih. Tolong kau diam 5 menit. Itu yang ku minta dari kau. Ayo ngomong. Yang ku Jangan minta, membual. kau dari tadi, dari 2 jam berdebat. Kau tuh diam dengerin ngomongan Ya. saya, kambing. Ya. Bukan kau ku bilang ngomong. Sampai ujung-ujungnya Kan gue lu bilang nubuatan penyesatan Omonganmu itu seperti orang kumur-kumur. bukan ngomong lagi kan. Langsung ke sasaran Kan saya gitu. bilang mau sasaran atau tidak sasaran, peraturannya kau diam. Itu yang peraturannya. Lanjut. Kos mulut Ya, oke. Silakan. Kos bicara. Nah kan dia kan dari tadi 18 menit, saya 2 menit. Dia 20 menit, saya 5 menit. Saya kan hitung tadi itu. Ini kan saya baru nasihatin kau, belum masuk ke topiknya. Makanya aku minta diam dulu kau 5 menit biar aku bisa menjelaskan. Ini belum masuk ke omongan saya, baru nasihatin lo doang. Nasihatin lo aja sudah habis setengah jam buat nasihatin lo, sudah suruh diam. Saya tidak akan masuk kepada topik kalau kau nggak diam. Oke, bisa diam ya 5 menit ya. Kalau 5 menit saya anggap kau murtad. Kalau kau 5 menit kau ngomong berarti saya anggap kau murtad. Bisa nggak? Nah, udah, ngomong. Jadi Musa tuh, ya Musa bernubuat tentang bahwa dari suku Israel yang raja-raja itu akan berasal dari Yehuda. Itu nubuatan Musa 1000 tahun sebelum nubuatan itu digenapi. Dan setelah 1000 tahun kemudian lahirlah Daud. Daud diangkat menjadi raja Israel. Daud itu dari suku apa? Dari suku Yehuda. Daud punya anak, Salomo, Rehabeam, semua sampai ke bawah. Itu dari Yehuda semuanya. Berarti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Musa, yang ditulis oleh Musa itu tergenapi pada waktu raja-raja Israel itu berasal dari Yehuda. Kalau seandainya raja-raja Israel berasal dari suku Lewi, kan itu ada 12 suku tuh. Lewi, Isakar, Zebulon, Gad, Naftali. Kalau dari misalnya dari Lewi, berarti nubuatan Musa gagal. Berarti Musa nabi palsu. Karena nubuatannya nggak terjadi. Tapi nubuatan Musa itu terjadi. Makanya raja-raja Israel, Salomo, Yehuda, itu semua dari suku Yehuda. Nah, makanya kenapa? Apa alasannya kalau di dalam Al-Quran Daud selalu disebut nabi? Nggak berani mengatakan raja. Kegap nanti. Karena raja-raja harus dari Yehuda. Tolong. Kamu nggak percaya Daud nabi? Ini masih waktu saya, tolong. Nanti saya nggak mau lari ke topik loh, hanya nasihatin kamu. Minta penjelasanmu di Bible. Kamu bawa Quran di sini. Ini masih waktu saya, masih waktu saya bicara. Daud nabi atau bukan? Jangan membual kamu di sini. Daud nabi bukan? Daud itu nabi dan raja, tapi di Al-Quran rajanya dibuang. Kenapa rajanya dibuang? Oke, setuju ya. Dia setuju. Oke, silakan. Ya, di dalam Al-Quran, makanya saya heran kenapa disebut nabi. Al-Quran mengatakan dia nabi. Ya, tapi rajanya kenapa dihilangin? Al-Quran mengatakan dia nabi. Kenapa rajanya dihilangin? Ya tapi kalau kau hilangin rajanya, kau dipotong loh. Itu jatuhnya manipulasi. Rajanya, jabatan rajanya kenapa nggak dicontohkan? Itu khalifah, bro. Daud itu jelas-jelas raja. Kenapa kamu minta dalam bahasa Indonesia ya nggak sama? Daud itu nabi, Daud itu khalifah. Sama artinya. Apa khalifah? Lah kamu tidak apa khalifah? Kamu sok tahu di sini. Daud itu disebut harusnya khalifah, kau kasih tahu dong ke umat. Iya, kalau ditanya raja. Langsung ke nubuatannya. Langsung ke nubuatannya. Ya. Yesus. Nah, gak usah terlalu ngantur. Dengerin dulu, jangan lari ke Yesus dulu. Jangan lari ke Yesus. Jangan lari ke Yesus dulu. Kita main di raja. Gak mau lari ke sana. Ini sekarang gini loh, kenapa? Ini yang dibawa jadi saksi mata teman-teman. Dia mengatakan dia perlu lari ke Yesus. Padahal itu yang saya tanyakan. Ini makin ke sana, makin ke sini. Luga ini.
Kok pakai sini? Kamu Kan ditanya begini loh. hubungan Yehuda dengan Yesus apa, kok jangan ke sana dulu? Yang saya tanya itu. Kok jangan ke sana dulu Iya, gimana? makanya ya dengerin sedikit lagi ya. Jadi gini, kenapa Yesus harus lahir dari Yehuda atau dia dilahirkan dari Yehuda? Ya, Itu karena sudah sudah kamu ada omong 1000 nubuatan. kali, jangan kamu ulangi, bro. Buktikan dia dari Yehuda, begitu Saya, loh. Terus aduh, kerajaan apa orang yang kok jadi dipunya ngatur-ngatur apakah sama dengan kerajaannya Daud Solomon? Kerajaan apa? Oke, kamu ngomong tuh setuju lah. pakai temer, Nggak, diam-diam. ngomong tuh pakai Daud temer itu, dulu. Yehuda setuju saya dia punya kerajaan. Solomon juga punya kerajaan. Saya setuju. Setuju itu. Hmm. Terus itu Hmm. kerajaan apa? Kerajaan di surga. Mampus maksudnya. Nah, Ngomong yang sekarang saya benar kamu, tanya, bro, di sini. loh, sekarang Kamu kamu Al-Quran tahu membandingkan nggak kalau Daud, Raja Al-Quran Solomon, tahu nggak? sama Yesusmu Al-Quran yang kamu tahu bilang nggak? raja. Sekarang saya tanya. Hah? Iya, dengerin dulu dong. Kan Yesus itu kan dia kan harus lahir dari Yehuda. Kan Yusuf itu kan Yehuda, walaupun dia bukan darahnya. Kenapa Ya gak Yesus harus bisa, lahir itu dari melanggar Yehuda? aturan Yahudi. Karena Masa orang Yahudi, tapi dari bapak. Lu ini aja nggak ngerti kok mau jelasin ke orang. Jangan bikin malu kamu. Oke, Nasabnya orang sekarang Yahudi saya itu dari tanya. bapak, bukan Sekarang dari saya tanya. ibu. Al-Quran tahu nggak kalau Wah, raja-raja ini Israel makin berasal kesana, dari makin suku Yehuda? kesini, makin lama. Sekarang saya tanya. Hah? Tenang dulu, gantian ngomong. Al-Quran tahu nggak kalau raja-raja Israel berasal dari suku Itu Yehuda? nggak penting, bro. Saya ini kan membahas Oh, nggak. Alkitabmu. Anda ini kan nggak percaya Quran saya. Buat Oke, saya itu kamu oke, jangan oke, bahas oke. di sini. Yang kita bahas ini, kamu nyolong Alkitab Perjanjian Lama, kamu masukkan ke bukumu, lalu kamu aku akui Yesusmu itu sebagai Mesias. Padahal orang Yahudi nggak percaya itu. Kalau orang Yahudi percaya, bro, nggak punya kamu juru selamat. Siapa yang mau gantung dia? Wong dia dibunuh karena dia ngaku Mesias, berarti nggak ada hubungannya sama penembusan dosa, bro. Kamu ini hidup, ini jangan ngimpi kamu itu. Hidup di dunia nyata ini loh. Kamu ini hidup di dunia nyata. Oke, sekarang saya bicara. Ini memang di sini triknya cuma satu kok dari tadi dari 2 jam berdialog sama Enggak, Raka teman ini. jadi saksi ya. Saya memohon Tapi teman-teman udah, dengan baik. tapi Apakah udah, ada tapi dulu, penjelasan dari Luka bahwa Yesus itu stop keturunan dulu, Yehuda? Teman-teman yang stop dulu, stop memutuskan dulu, ya. stop Teman-teman dulu, yang stop dulu. memutuskan apakah dia sudah membuktikan bahwa Yesusnya adalah keturunan Yehuda? Tidak ada satupun yang terdengar dari mulutnya pembuktian itu. Cuma Ya. begini aja kok dari. Oke, begini aja kok dari tadi 2 jam debat itu saya ambil kesimpulan dulu lah ya. Saya akhiri aja. Jadi gini ya. Ya. Jadi gini. Dari tadi dialog ya, dari tadi dialog itu sebenarnya bukan masalah saya tidak bisa menjelaskan. Cuma satu masalahnya Memang saya baru makanya kamu nggak ngomong, bisa menjelaskan sudah kok, mau bukan tuh kan menjelaskan. ngomong lagi dia kan. Kamu nggak bisa menjelaskan, Tuh kan bro.